Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 1881. Aroma obat yang kental. Jika orang-orang itu melihatnya, maka tidak akan terjadi pembunuhan lagi. Melihat tumpukan botol dan wadah di depan mereka, Ye Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas secara emosional. Di bawah pimpinan babi harta karun, Ye Yuan menemukan aula samping ini. Di dalamnya ada segala macam pil obat yang dipajang. Kecuali ada kecelakaan, tempat ini seharusnya menjadi tempat di mana hutan abadi langit surgawi menyimpan pil obat. Ketika babi harta karun melihat pil obat ini, kedua matanya langsung menyala, berubah menjadi seberkas cahaya dan berlari mendekat, melahap tumpukan botol dan wadah dengan sibuk. Kualitas pil obat ini secara alami tidak diragukan lagi. Ye Yuan memeriksanya, pada dasarnya semuanya adalah pil dewa peringkat 6 ke atas. Bahkan ada cukup banyak pil dewa peringkat 7. Pil dewa peringkat 7 adalah pil obat yang bahkan berguna bagi pusat kekuatan Empyrean. Apa ini? Ye Yuan melihat di atas meja di sudut, beberapa botol kecil ditempatkan, samar-samar memancarkan aura yang sangat kuat. Membuka botol kecil untuk melihatnya, suara auman naga membubung ke langit, praktis menghancurkan seluruh aula samping. Ye Yuan buru-buru menutup tutupnya dan berkata dengan terkejut, ini adalah darah sejati 4 simbol. Di dalam botol kecil ini, kemungkinan ada beberapa lusin tetes darah asli dragon biru. Kita harus tahu, setetes darah asli di luar menyebabkan para ahli yang tak terhitung jumlahnya memecahkan tengkorak mereka dalam upaya untuk bersaing memperebutkannya. Jika darah asli di sini dikeluarkan, itu pasti akan menimbulkan kegilaan yang tak ada habisnya. Pikiran Ye Yuan bergerak. Cahaya putih dan Ning Tianping muncul di sini. Yang mulia, kakak laki-laki. Ye Yuan menyerahkan darah asli macan putih kepada cahaya putih dan memberikan darah asli kura-kura hitam kepada Ning Tianping. Sambil berkata sambil tersenyum, di dalamnya ada darah asli macan putih dan darah asli kura-kura hitam. Kalian serap, kekuatanmu seharusnya bisa meningkat pesat. Cahaya putih membuka tutup botol, dan auman harimau yang keras terdengar. Ekspresinya berubah dan dia berkata, begitu banyak. Ye Yuan mengangguk dan berkata, kamu memiliki fisik macan putih. Memurnikan darah asli macan putih pasti akan memberikan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Cahaya putih sangat gembira dan berkata, terima kasih, kakak. Aku akan segera mengasingkan diri dan menyempurnakannya. Terima kasih, yang mulia. Ning Tianping juga merasakan peningkatan emosi, dan berkata dengan penuh rasa terima kasih. Beberapa tahun ini, cahaya putih dan Ning Tianping sedang berkultivasi di dalam aula ekstrim ungu, dan juga sudah menerobos ke alam dewa surgawi. Hanya saja dalam hal kultivasi, mereka jauh lebih buruk daripada Ye Yuan. Selesai dengan ini, Ye Yuan juga tidak ragu-ragu, langsung menelan 3 tetes darah asli Azure Dragon, dan mulai memurnikan. Senior Wildblade, jagalah aku. Aku akan memurnikan darah asli Azure Dragon. Ya, Tuan Muda. Tatapan Tong kecil berubah tajam dan dia berkata, kamu menelan 3 tetes darah asli naga biru sekaligus, kamu tidak ingin hidup lagi. Ye Yuan tersenyum dan berkata, aku hanya takut itu tidak cukup. Darah naga memasuki tubuh, energi mengamuk langsung meletus, momentum Ye Yuan meroket. Setelah 2 jam, Ye Yuan perlahan membuka kedua matanya, wilayahnya sudah menembus jejak ilahi lapis keempat. Tong kecil memasang ekspresi terkejut ketika dia berkata, metode kultivasi macam apa yang kamu kembangkan? Memurnikan 3 tetes darah asli dragon biru hanya akan membuatmu nyaris tidak berhasil menerobos ke alam dewa surgawi lapis pertama. Terlebih lagi, kecepatan pemurnianmu agak terlalu cepat kan? Leng Qiuling menggunakan waktu beberapa bulan untuk menyaring setetes darah asli Vermilion Bird. Tapi Ye Yuan hanya menggunakan 2 jam untuk menyaring 3 tetes darah asli dragon biru. Kecepatan ini terlalu cepat. Ye Yuan tersenyum dan berkata, bicarakan hal ini lagi di masa depan. Sebaiknya kita tinggalkan tempat ini dulu. Mungkin ada beberapa hal baik di dalam istana surgawi hutan abadi ini. Ayo jalan-jalan lagi. Babi harta karun tiba-tiba bersendawa, segera menjatuhkan diri ke pelukan Tong kecil, dan tertidur. Ye Yuan melirik sekilas dan juga mendapat kejutan besar. Pil obat di sini cukup banyak, makhluk kecil ini benar-benar memakan semuanya tanpa meninggalkan satupun. Diam-diam dia tercengang. Hewan peliharaan macam apa babi harta karun itu, yang benar-benar memiliki selera makan yang bagus. Begitu banyak pil obat,
Orang biasa pasti sudah lama meledak jika memakannya, bentuk tubuh babi harta karun malah tidak berubah. Apa yang ada di dalam perut makhluk kecil ini? Tepat pada saat ini, Empyrean hantu pedang liar tiba-tiba berkata, "Tuan muda, saya, pedang liar mungkin tidak bisa menemani Anda terus berjalan lagi." Ye Yuan menatap pedang liar sekilas dan tahu bahwa batas waktunya telah habis. Mengangguk-angguk, dia berkata, "Terima kasih banyak kepada senior pedang liar yang telah mengawal selama ini." Pedang liar buru-buru berkata, "Apa yang Tuan muda katakan di sini? Anda adalah penerus Tuan Hutan Abadi, dan juga Master Tuan tanpa debu. Jadi, secara alami, kamu juga adalah masterku, Wild Blade. Tanpa mereka, tidak akan ada pedang liar yang sekarang. Tuan muda, ketika Anda kembali ke dunia bentangan surga, Anda harus pergi ke alam hantu Senro untuk menemui saya." Alam hantu Senro sama dengan wilayah iblis ilahi, sebuah wilayah di dunia bentangan surga. Hanya saja alam hantu Senro adalah surga bagi pusat kekuatan Dao hantu. Ye Yuan mengangguk dan berkata, "Pasti. Senior pedang liar, hati-hati." Empyrean hantu pedang liar menangkupkan tinjunya dan berkata, "Hati-hati, Tuan muda." Saat Empyrean hantu pedang liar pergi, Ye Yuan kehilangan kepercayaan untuk melawan pusat kekuatan Empyrean. Oleh karena itu, dia tidak dapat bertemu dengan orang-orang itu lagi. Untungnya, tanpa debu sangat akrab dengan istana surgawi hutan abadi. Oleh karena itu, menghindari orang-orang itu bukanlah sesuatu yang sulit. Aroma obat yang kental. Pasti ada barang bagus di sini. Aroma obat yang memikat tercium, Zhao Min dan yang lainnya semuanya mabuk. Qiao Yuan dan yang lainnya mengalami kesulitan dan akhirnya menemukan aula samping ini. Mereka berbeda dengan Ye Yuan. Ye Yuan dipimpin oleh tanpa debu dan sama sekali tidak mengkhawatirkan bahaya di istana surgawi hutan abadi. Namun mereka hanya bisa menerobos masuk dengan paksa. Dalam perjalanannya, tidak sedikit orang yang mengalami luka berat atau bahkan meninggal dalam perjalanan. Sekelompok orang masuk dalam satu kelompok, masuk ke dalam aula samping. Ini, bagaimana bisa seperti ini? Saat masuk, wajah Zhao Min berubah. Di dalam aula samping, ada botol-botol kosong yang berantakan di mana-mana, berserakan berantakan. Jikang mendengus dingin dan berkata dengan marah, "Tempat ini seharusnya menjadi ruang pemurnian pil di hutan abadi langit-langit, harum obatnya begitu kuat, menandakan masih banyak pil obat sebelumnya. Ini pasti dilakukan oleh Ye Yuan, semua hal baik diberikan kepada babi sialan." Para pusat kekuatan dewa sejati itu semuanya berwajah hitam, dan mereka sangat marah. Satu kesalahan langkah dan setiap langkah akan salah. Mereka hanya bisa mengikuti di belakang Ye Yuan dan memakan debu sekarang. Tapi harus diakui, Jikang memang mengatakannya dengan benar. Pil obat ini benar-benar diberikan kepada babi. Hanya saja, babi ini bukanlah Ye Yuan, melainkan babi asli. Tidak masuk akal. Hutan abadi Empyrean surgawi adalah seorang alkemis terkenal, pasti ada pil dewa peringkat 7 di sini. Bocah sialan ini benar-benar mendapatkan semuanya. Saat aku menangkapnya, lelaki tua ini pasti akan mencabik-cabiknya. Du Hong juga berkata dengan marah. Mustahil, kita harus bergegas dan mengejarnya. Kalau tidak, kita tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun, semuanya menguntungkan bocah ini. Tang Yan, cepat memimpin. Di mana Tang Yan? Kata Zhao Min. Dia masih di sini sekarang, kemana dia pergi? Sialan, jika anak ini tidak ada, begitu kita menghadapi pembatasan, kita pasti akan mati. Berandal bernama Tang Yan ini sama misteriusnya dengan Ye Yuan. Saat semua orang berbalik, mereka menemukan bahwa Tang Yan yang memimpin sebelumnya sebenarnya sudah menghilang. Untuk bisa berjalan sampai di sini dengan selamat, Tang Yan bisa dikatakan telah memberikan kontribusi yang luar biasa. Sekarang Tang Yan tiba-tiba menghilang, semua orang tidak bisa menahan rasa panik di dalam hati mereka. 4 pusat kekuatan besar Empyrean, masing-masing wajah mereka juga sangat jelek. Pada saat ini, sesosok tubuh sedang bepergian dengan kecepatan tinggi di dalam istana, mendorong pembatasan yang kuat dari waktu ke waktu. Namun, pembatasan tersebut sebenarnya tidak ada gunanya ketika mencapai sosok tersebut. Jika Ye Yuan ada di sini, dia akan bisa mengenali bahwa sosok ini tidak lain adalah Tang Yan. Di dalam istana surgawi hutan abadi, gelombang yang kuat menyebar dari waktu ke waktu. Energi mengerikan itu membuat seluruh istana surgawi mulai beresonansi hebat. Ekspresi Ye Yuan jelek saat dia berkata, "Apa yang terjadi di sini?
Seseorang sedang menghadapi batasan dari istana surgawi hutan abadi. Tanpa debu berkata sambil mengerutkan kening. Ye Yuan terkejut dan berkata, menghadapi. Mampu menghadapi pembatasan dengan begitu lama, pusat kekuatan Empyrean mungkin tidak bisa melakukannya juga kan. Tanpa debu menganggukkan kepalanya dan berkata dengan suara serius, ayo, kita pergi ke aula hutan abadi. Jika hutan abadi kentut tua meninggalkan apapun, kemungkinan besar benda itu tertinggal di sana. Ye Yuan menganggukkan kepalanya. Mengikuti bimbingan tanpa debu, dia melaju menuju aula hutan abadi dengan cepat. Di dalam istana surgawi hutan abadi, Tang Yan tiba dengan santai. Kekuatan pembatas yang sangat kuat hingga membuat istana surgawi hutan abadi bergidik tidak berpengaruh sama sekali padanya. Dan secara mengejutkan arah yang dia tuju adalah, tepatnya di aula hutan abadi. Dengan suara berderit, pintu depan aula hutan abadi dibuka perlahan. Sebuah kekuatan yang menakutkan hingga membuat orang gemetar tiba-tiba meletus. Namun, menghadapi kekuatan ini, Tang Yan hanya melambaikan tangannya dengan ringan dan segera berubah menjadi abu. Setelah melangkah masuk, tatapan Tang Yan tidak pernah beralih sebelumnya. Prasasti penekan dunia. Saat ini, sebuah suara terdengar di sisi lain aula. Tang Yan mengangkat kepalanya sedikit dan melihat ke atas, dan menemukan bahwa keheranan tertulis di seluruh wajah Ye Yuan. Dia baru saja memasuki aula dari pintu samping dan menemukan bahwa patung 4 simbol binatang ilahi dipasang di 4 sudut aula besar. Selain itu, di dalam aula itu kosong sekali. Hanya ada prasasti batu yang menekan di posisi tengah, memancarkan aura yang menakutkan. Prasasti batu ini, Ye Yuan cukup familiar. Apa jadinya kalau bukan prasasti penekan dunia? Namun, prasasti penekan dunia jelas ada padanya, lalu prasasti batu apa itu? Ye Yuan tidak percaya bahwa prasasti penekan dunia yang ada di aula besar ini adalah prasasti penekan dunia yang asli. Karena tujuan Kaisar Surgawi Jiusang bukanlah prasasti penekan dunia sama sekali, melainkan gunung bentangan surga kecil di dalam prasasti penekan dunia. Dan gunung bentangan surga kecil berada di tangannya, Ye Yuan. Itu benar, justru itu adalah prasasti penekan dunia, kata Tang Yan sambil tersenyum tipis. Wajah Ye Yuan menunduk dan dia menatap Tang Yan dan berkata, Tang Yan, siapa kamu sebenarnya? Tang Yan memandang Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum tipis, dengan kecerdasan dan kelihayanmu, bukankah kamu sudah bisa menebaknya? Mengapa perlu mendapat konfirmasi dariku? Pupil Ye Yuan mengerut, jantungnya berdebar kencang, mengeluarkan 4 kata dari celah di antara giginya. Kaisar Surgawi, Jiu Sang. Tang Yan ini selalu memberi perasaan aneh pada Ye Yuan. Orang ini terlalu low profile. Tapi setiap saat, dia bisa melewatinya dengan selamat. Yang terpenting, ketika semua orang merasa terancam oleh bahaya, Tang Yan ini masih bisa mempertahankan ekspresi yang tidak beriak seperti sumur kunomor ini benar-benar tidak biasa. Kenyataannya, Ye Yuan selalu berpikir bahwa Tang Yan adalah pusat kekuatan Empyrean. Tapi di bawah pedang Empyrean hantu pedang liar itu, Tang Yan tidak bergerak. Ini sangat mengejutkannya. Ye Yuan tidak pernah bermimpi bahwa Kaisar Surgawi Jiusang benar-benar mengambil tindakan secara pribadi. Sekarang, kebenaran terungkap. Ye Yuan akhirnya mengerti untuk apa hutan abadi Surgawi Empyrean mengadakan tontonan besar. Dia ingin menarik musuh bebuyutannya yang terbesar, Kaisar Surgawi Jiusang. Dia menggunakan prasasti penekan dunia untuk menariknya. Sebenarnya, sejak awal, Ye Yuan samar-samar mempunyai beberapa dugaan. Ia merasa bahwa Empyrean Surgawi Hutan Abadi pastinya tidak menyiapkan rencana besar untuk memilih penggantinya. Karena penerus Empyrean Surgawi Hutan Abadi adalah dia, Ye Yuan. Kalau begitu, hanya ada satu alasan dia melakukan ini. Itu adalah balas dendam. Tapi, dia tidak tahu apa yang diandalkan oleh Hutan Abadi Surgawi Empyrean untuk berani melakukannya. Lupakan bahwa dia sudah mati, bahkan jika dia saat ini berada di masa jayanya, mustahil juga menjadi tandingan Kaisar Surgawi Jiusang. Kaisar Surgawi, Empyrean Surgawi, meskipun hanya satu kata yang terucap, margin kekuatannya mirip dengan langit dan bumi. Bahkan jika Kaisar Surgawi Jiusang hanyalah sebuah eksistensi yang menyempurnakan buah dao Kaisar Surgawi. Tang Yan tersenyum sedikit dan berkata, untuk hutan abadi kentut tua dapat menemukan penerus sepertimu, hidupnya benar-benar tidak sia-sia. Mata Ye Yuan mengerut dan dia berkata, kamu sudah tahu sejak lama. Jiusang tersenyum dan berkata, kamu mampu secara paksa melawan pusat kekuatan alam dewa sejati di sepanjang jalan dan bisa bersembunyi dari pandangan orang lain.
Tapi kamu tidak bisa bersembunyi dari pandangan misterius Kaisar ini. Bagaimana harta roh Empyrean tingkat awal bisa membuat alam dewa surgawi memiliki kekuatan seperti itu? Hanya saja perjalanan kali ini, kamu seharusnya tidak datang. Ye Yuan sudah mendapatkan warisan hutan abadi langit Empyrean. Dalam pandangan Kaisar Surgawi Jiu Sang, dia sama sekali tidak boleh terlibat dalam situasi yang berantakan ini. Dia hanya berada di alam dewa surgawi. Perjalanan ke sini terlalu berbahaya. Ye Yuan menarik napas dalam-dalam, meminjam ini untuk meredakan keheranan di hatinya. Tidak peduli apa, dengan pusat kekuatan Kaisar Surgawi tiba-tiba muncul di depannya, Ye Yuan masih terkejut di dalam hatinya. Kita harus tahu, pemuda di depannya ini adalah eksistensi tangguh yang bertarung dengan hutan abadi surgawi Empyrean beberapa juta tahun yang lalu. Tiba-tiba, tatapan Ye Yuan berubah tajam dan dia berkata, ketika hutan abadi membuka gerbang pengunci dunia lainnya, aku harus ikut dalam perjalanan ini. Jiu Sang sedikit terkejut ketika dia berkata, kamu sebenarnya lahir di dunia kecil hutan abadi. Hati Ye Yuan menjadi dingin, diam-diam berpikir bahwa Kaisar Surgawi Jiu Sang ini memiliki pemikiran yang sangat cermat. Hanya berdasarkan kalimat darinya, dia menebak bahwa dia dilahirkan di dunia hutan abadi. Berkultivasi dari udik hingga alam dewa surgawi, hingga hanya menggunakan ribuan selama bertahun-tahun, bakatmu sangat jarang terlihat di masa hidup Kaisar ini. Hutan abadi kentut tua menemukan penerus yang baik. Jiu Sang berkata dengan agak emosional. Ye Yuan terdiam, emosinya sangat rumit. Kaisar Surgawi Jiu Sang secara pribadi mengambil tindakan melebihi ekspektasinya. Jika itu adalah pusat kekuatan Empyrean, dia masih bisa memanfaatkan istana surgawi hutan abadi ini untuk menari-nari. Tapi Kaisar Surgawi terlalu kuat. Saat Kaisar Surgawi Jiu Sang meledak dengan kekuatan penuh, dunia belukar abadi akan segera hancur berkeping-keping. Tidak ada peluang untuk bermanuver sama sekali. Hahaha, kamu pasti sangat penasaran mengapa Kaisar ini secara pribadi mengambil tindakan. Sebenarnya, Kaisar ini sudah lama mendambakan prasasti penekan dunia dari hutan abadi kentut tua. Sebelum mendapatkan prasasti penekan dunia, bahkan jika ia memiliki prasasti penekan dunia dan pedang 10 arah, Kaisar ini tidak akan kalah darinya juga. Tapi sejak dia mendapatkan prasasti penekan dunia, dia terus menekan Kaisar ini sampai aku tidak bisa mengangkat kepalaku. Faktanya, dia akan melangkah ke ranah Kaisar Surgawi selangkah lebih awal dari Kaisar ini. Oleh karena itu, Kaisar ini menduga bahwa rahasia yang mengejutkan surga pasti disembunyikan di dalam prasasti penekan dunia. Saat dia berkata, tatapan Kaisar Surgawi Jiu Sang menjadi panas. Semakin dia berkata, Ye Yuan semakin khawatir. Kaisar Surgawi Jiu Sang ini jelas merupakan karakter yang menakutkan. Dari beberapa petunjuk dan firasat, dia bisa menebak banyak hal. Terlebih lagi, apa yang dia duga benar sekali. Rahasia yang terkandung di dalam prasasti penekan dunia, mungkin bahkan leluhur Dao pun akan tergila-gila karenanya, apalagi pusat kekuatan kecil Empyrean yang lemah. Hehehe, si tua bangka ini membuat rencana besar, bukankah itu untuk memberitahu Kaisar bahwa prasasti penekan dunia ada di sini? Ketika dia belum mati, Kaisar ini bahkan tidak takut padanya. Sekarang dia sudah mati, apakah Kaisar ini benar-benar tidak berani datang? Hahaha. Saat dia berkata, Kaisar Surgawi Jiu Sang perlahan melangkah keluar, berjalan menuju prasasti penekan dunia di tengah aula besar. Tiba-tiba, istana surgawi hutan abadi mulai beresonansi hebat. Di 4 sudut aula, 4 patung besar benar-benar hidup. 4 sosok cahaya naik ke langit. Keempat patung itu benar-benar terbang menuju prasasti penekan dunia di tengah aula bersama-sama. Gelombang besar yang mengerikan muncul. Ye Yuan sebenarnya tidak bisa diam dan langsung terlempar keluar. Sebuah sosok perlahan mengembun dan terbentuk di tengah aula. Empyrean Surgawi Hutan Abadi. Pupil mata Ye Yuan mengecil dan dia bisa mengenali sosok itu dengan sangat cepat. Hanya saja aura sosok ini sama sekali berbeda dengan yang terlihat di luar. Kaisar Surgawi Jiu Sang tidak melakukan apapun dan hanya menonton dengan tenang. Penampilan itu seolah-olah semuanya terkendali. Bagi seorang tokoh dikdaya Kaisar Surgawi, tidak ada apapun yang dapat membuat raut wajah mereka terlihat berubah. Apalagi hutan abadi hanyalah pusat kekuatan Empyrean dan bahkan pusat kekuatan Empyrean yang sudah mati. Hutan abadi surgawi Empyrean tidak melihat Ye Yuan, yang ada hanya Kaisar Surgawi Jiu Sang di matanya. Jiu Sang, kamu memang datang. Kaisar Surgawi Jiu Sang tersenyum tipis dan berkata, bukankah kamu membuat keributan besar hingga aku datang? Sekarang aku di sini,
Apa yang dapat kamu lakukan terhadapku? Baginya, dia bisa membuat dunia hutan abadi berubah menjadi abu hanya dengan lambaian tangannya. Dia sama sekali tidak takut pada orang mati. Hutan abadi tersenyum dingin dan berkata, begitukah? Lalu, tahukah kamu setelah mencobanya? Hari ini, dendam antara kamu dan aku juga harus ada penyelesaiannya. Kaisar Surgawi Jiu Sang berkata dengan dingin, hanya segumpal jiwa yang tersisa, yang berani mengucapkan ocehan liar seperti itu, sungguh tidak mengerti apa yang sedang kamu bicarakan. Prasasti penekan dunia ini, aku akan mengambilnya dulu. Selesai berbicara, Kaisar Surgawi Jiu Sang mengambil langkah keluar. Auranya tiba-tiba berubah, aura apokaliptik bergema di seluruh istana. Tidak jauh dari situ, Ye Yuan langsung merasakan jantung berdebar. Di bawah tekanan yang mengerikan ini, dia bahkan tidak bisa menggerakkan satu otot pun. Apakah ini kekuatan dari pusat kekuatan Kaisar Surgawi? Sangat kuat. Meskipun kekuatan kelas Empyrean bagi Ye Yuan sangat mengerikan, dia telah menyaksikannya sebelum Qiao Yuan dan yang lainnya mengambil tindakan. Setidaknya itu masih dalam batas pemahaman orang normal. Namun sekarang, Kaisar Surgawi Jiu Sang hanya melepaskan tekanan dari tubuhnya dan itu membuat seluruh dunia beresonansi. Kekuatan semacam ini sudah melampaui jangkauan pemahamannya. Di dalam lautan kesadaran Ye Yuan, tanpa debu berkata, pusat kekuatan Kaisar Surgawi sudah melampaui samsara dan tidak berada dalam 5 elemen. Kekuatan mereka, orang biasa sama sekali tidak mampu memahaminya. Sedikit tekanan dari Kaisar Surgawi Jiu Sang, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Kalau tidak, dunia hutan abadi tidak akan mampu menahannya sama sekali. Ekspresi Ye Yuan sangat jelek. Masalahnya kali ini sudah melampaui kendalinya. Selama ini, Ye Yuan selalu berpindah-pindah setelah merencanakannya. Namun kali ini, kejadian yang melebihi prediksinya terlalu banyak. Saat ini, para tokoh dikdaya di dalam istana surgawi hutan abadi, meskipun ditempatkan di dunia bentangan surga, mereka sudah berada di level puncak. Namun saat ini, ia muncul di dunia kecil di mana dao surgawi masih kurang dan tidak lengkap. Selama kedua orang ini bergerak, seluruh dunia hutan abadi pasti akan hancur. Hutan abadi, apa yang ingin kamu lakukan? Tempat ini adalah dunia kecil yang kamu ciptakan sendirian. Mungkinkah kamu akan menyaksikannya runtuh tanpa perasaan? Ye Yuan menggunakan seluruh kekuatan di tubuhnya dan meraung marah ke hutan abadi surgawi Empyrean. Tatapan Empyrean surgawi hutan abadi akhirnya melihat ke arah ini, dengan dingin. Melakukan apa? Tentu saja itu balas dendam. Empyrean ini berkeliaran tanpa halangan di seluruh langit dan bumi, hanya selangkah lagi untuk melangkah ke ranah Kaisar Surgawi, tetapi semuanya hancur di tangan makhluk terkutuk ini. Tidak membalas permusuhan ini, alam Empyrean ini tidak bisa mati dengan damai. Mata Empyrean Surgawi hutan abadi sebenarnya penuh amarah kebencian. Ye Yuan mengertakkan gigi dan berkata, kenapa? Mengapa? Permusuhanmu? Aku akan membantumu membalasnya suatu hari nanti. Kenapa kamu harus menariknya ke dunia hutan abadi? Ye Yuan saat ini dipenuhi dengan api amarah. Dapat dikatakan bahwa dia bisa mencapai prestasi hari ini, itu sepenuhnya berkat Empyrean surgawi hutan abadi. Selama kekuatannya cukup, dia pasti akan membalas dendam pada Empyrean surgawi hutan abadi. Namun kini, persoalannya justru berkembang ke tahap seperti itu. Empyrean surgawi hutan abadi menatap Ye Yuan dengan pandangan penuh arti dan berkata dengan dingin, "Nak, kamu telah memperoleh warisanku, tetapi kekuatan pusat kekuatan Kaisar Surgawi tidak seperti yang dapat kamu bayangkan. 5 juta tahun yang lalu, aku sudah mengatur segalanya hari ini. Hari ini, saatnya untuk istirahat total." Jelas, dia sudah lama mengetahui bahwa Ye Yuan adalah penggantinya. Hanya saja, dia tidak peduli sama sekali. Dia merencanakan 5 juta tahun demi hari ini. Desahan panjang terdengar, sosok tanpa debu pun muncul. Hutan abadi surgawi Empyrean yang selalu dingin akhirnya menunjukkan sedikit perubahan pada raut wajahnya. Tanpa debu, kamu bangun. Tanpa debu memandang sekilas ke Empyrean surgawi hutan abadi dan berkata sambil menghela nafas, awalnya aku berpikir bahwa tidurku dan kematian Jiang Hun disebabkan oleh pertarunganmu dengan Jiu Sang. Melihatnya sekarang, bukan itu masalahnya. Pupil mata Empyrean surgawi hutan abadi mengerut, otot-otot di wajahnya benar-benar terasa sakit. Aku tidak berdamai dengan itu. Tanpa membalas permusuhan ini, aku tidak bisa mati dengan mata tertutup. Dibandingkan dengan dendamku, apa gunanya dunia kecil? Apa arti harta roh Empyrean? Namun tanpa debu tersenyum dan berkata,
Tidak ada alasan untuk banyak kritik jika kamu melakukan hal tersebut. Jiang Hun dan aku lahir karena kamu. Hanya saja kali ini, kamu benar-benar salah. Potensi Ye Yuan bahkan lebih besar dari yang kamu bayangkan. Mata Empyrean Surgawi Hutan Abadi berubah tajam dan tidak bisa menahan diri untuk mengukur Ye Yuan sekali lagi. Dia mengatur waktu 5 juta tahun demi pengaturan hari ini. Namun dunia terus berubah sepanjang waktu, hal-hal yang bisa berubah dalam 5 juta tahun terlalu banyak. Ia tidak menyangka akan memiliki penerus yang melampaui pendahulunya, apalagi mengira penerus tersebut akan benar-benar tiba di hadapannya pada hari ketika skema besar mulai terbentuk. Dan saat ini, gelombang dahsyat juga muncul di hati Ye Yuan. Jiang Hun yang disebutkan oleh tanpa debu kemungkinan besar adalah roh artefak dari prasasti penekan surga. Ye Yuan selalu bertanya-tanya mengapa prasasti penekan surga memiliki roh artefak, sedangkan prasasti penekan dunia tidak. Kalau dipikir-pikir, ternyata roh artefak itu mati. Terlebih lagi, kematian Jiang Hun mempunyai hubungan langsung dengan Empyrean Surgawi Hutan Abadi. Selama ini, Ye Yuan selalu berpikir bahwa tertidurnya tanpa debu juga disebabkan oleh Jiu Sang. Tapi melihatnya sekarang, itu hanya karena Empyrean Surgawi Hutan Abadi mengekstraksi kekuatan dari dua kekuatan ini yang mungkin mencapai puncak harta roh Empyrean. Jika bukan karena bertemu dengannya, tanpa debu mungkin harus terus tertidur. Huhuhu, kamu dan aku sudah hidup bersama selama bertahun-tahun, kamu pasti sangat akrab denganku. Aku hanya percaya pada diriku sendiri. Empyrean Surgawi Hutan Abadi tiba-tiba tertawa dan berkata. Dia menoleh ke Ye Yuan lagi dan berkata, "Nak, kamu seharusnya tidak ikut dalam perjalanan ini." Ekspresi Ye Yuan sangat jelek dan dia berteriak dengan marah, "Aku lahir di sini, besar di sini, orang tua dan teman-temanku semuanya ada di sini. Sekarang, kamu ingin menghancurkan tempat ini secara pribadi, bisakah aku tidak datang?" Huhuhu nak, kamu masih terlalu lembut. Jalan kultivasi ditakdirkan untuk menjadi sepi. Lalu bagaimana jika ayah dan ibu, lalu bagaimana jika berteman? Jika mereka tidak dapat berkultivasi ke alam puncak, mereka juga akan mati. Hanya diri sendiri yang abadi. Empyrean Surgawi Hutan Abadi tertawa keras dan berkata. Retakan halus mulai muncul di ruang istana Hutan Abadi. Aura Kaisar Surgawi Jiu Sang menjadi semakin kuat. Hutan Abadi, izinkan aku melihat apa yang kamu persiapkan untuk kaisar ini dengan menghabiskan 5 juta tahun. Jiu Sang berkata sambil tertawa. Ekspresi Hutan Abadi berubah dingin dan dia berkata, tembakan panah tidak bisa diingat. Wah, semoga yang terbaik untuk dirimu sendiri. Lalu persiapkan gerakanmu sedikit lagi, lihat apa yang sudah kusiapkan untukmu. Empyrean Surgawi Hutan Abadi meremas segel dengan kedua tangan, prasasti penekan dunia lain di bawahnya tiba-tiba meletus dengan energi yang sangat mengerikan. Momentum yang mengesankan itu sebenarnya tidak sedikit pun lebih lemah dari milik Kaisar Surgawi Jiu Sang. Ketika Kaisar Surgawi Jiu Sang melihat situasinya, dia tersenyum tipis dan berkata, hanya kekuatan ini. Memang jauh lebih kuat dari puncak Empyrean. Tapi kamu tidak akan mengira kekuatan seperti ini bisa membunuhku kan? Apakah begitu? Empyrean Surgawi Hutan Abadi tertawa dingin, segel di tangannya bergerak sekali lagi. Tiba-tiba, prasasti penekan dunia itu bangkit dari tanah dan melayang di udara, memancarkan cahaya yang sangat menyilaukan. Kekuatan prasasti penekan dunia itu ternyata menguat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ekspresi Kaisar Surgawi Jiu Sang berubah sedikit gelap dan tiba-tiba melepaskan auranya. Kekuatan Dao Surgawi yang menakutkan tiba-tiba turun. Pola biru pekat bergema di udara. Melihat pola biru itu, pupil mata Ye Yuan mengerut. Hal ini, dia terlalu familiar. Jejak ilahi. Ternyata pusat kekuatan Kaisar Surgawi benar-benar bisa mengendalikan jejak ilahi Kaisar Surgawi. Sementara pada saat yang sama, jejak Dewa Biru juga muncul dari dalam prasasti penekan dunia itu. Wajah Kaisar Surgawi Jiu Sang akhirnya menunjukkan sedikit perubahan pada raut wajahnya. Hahaha, Jiu Sang, tidak menyangkakan. Di ranjang kematian Empyrean ini, aku sudah melihat sekilas Great Dao dan mengendalikan jejak ilahi. Sayang sekali tubuhku saat itu sudah menjadi beban berat bagiku. Kalau tidak, bagaimana mungkin masih ada kamu hari ini? Di tengah tawa Empyrean Surgawi Hutan Abadi, hal itu dipenuhi dengan keengganan dan kemarahan. Dia pantas menjadi seorang jenius yang tak tertandingi di antara para Empyrean, untuk benar-benar mampu menyentuh ambang Kaisar Surgawi sebelum kematian, hanya selangkah lagi untuk mencapai Kaisar Surgawi.
Eksistensi macam apa Kaisar Surgawi itu? Ranah Dao leluhur tidak dapat dipahami, sedangkan ranah Kaisar Surgawi adalah penguasa dunia surga ini. Ini adalah eksistensi transenden, eksistensi yang menjulang tinggi di atas segala kehidupan. Dia tentu saja tidak mau. Empyrean ini mengekstraksi energi primordial dalam dua harta roh Empyrean, menimbun kekuatan dunia senilai 5 juta tahun, demi serangan hari ini. Kamu, bersiaplah untuk mati. Empyrean surgawi hutan abadi tertawa liar dan berkata. Celah padat mulai muncul di seluruh dunia hutan abadi. Aliran turbulensi spasial yang tak ada habisnya mulai mengalir deras ke dunia belukar abadi melalui celah-celah ini. Dunia hutan abadi saat ini sedang berjalan menuju kematian. Energi mengerikan ini sama sekali tidak bisa ditahan oleh dunia hutan abadi. Manusia yang tak terhitung jumlahnya dimangsa oleh keretakan spasial dalam sekejap, kehilangan nyawa mereka. Begitu Kaisar Surgawi marah, zombie akan mengapung 10.000 mil. Retorika seperti ini sudah tidak mampu lagi menggambarkan tragedi saat ini. Hati Ye Yuan meneteskan darah. Dia sudah tidak bisa menggunakan kata-kata untuk menggambarkan perasaan di hatinya saat ini. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa menghentikan konfrontasi antara dua pusat kekuatan Kaisar Surgawi yang perkasa ini sama sekali. Tiba-tiba, tatapannya berubah tajam dan dia berkata kepada Tanpa Debu, Senior, bisakah aku berkomunikasi dengan dunia hutan abadi melalui prasasti penekan dunia dan mutiara penekan jiwa sekarang? Tanpa Debu mengangguk dan berkata, tentu saja bisa. Tapi, saat ini, itu terlalu berbahaya. Begitu dunia hancur, jiwa ilahimu juga akan tercabik-cabik. Tidak terlalu peduli lagi. Jika dunia hutan abadi hancur, aku lebih baik mati. Ye Yuan berkata tanpa ragu sedikit pun. Tanpa Debu telah menghabiskan waktu lama bersama Ye Yuan dan tentu saja tahu emosinya. Dia menghela nafas dan berkata, baiklah, aku akan membantumu. Tapi, berjanjilah padaku, begitu masalah ini tidak bisa diselesaikan, kamu harus pergi tepat waktu. Ye Yuan menganggukkan kepalanya, kesadarannya langsung tenggelam ke dalam dua harta roh Empyrean yang besar. Prasasti penekan dunia dan mutiara penekan jiwa, dua harta karun ini, telah lama menjadi bagian tak terpisahkan dari dunia hutan abadi. Di bawah bantuan Tanpa Debu, seluruh kesadaran Ye Yuan menyatu dengan dunia hutan abadi dengan sangat cepat. Pada saat ini, seluruh dirinya menjadi bagian dari dunia hutan abadi. Perasaan semacam itu sangat ajaib, seolah-olah dia adalah dunia ini. Alis Ye Yuan berkerut, gelombang rasa sakit yang tajam segera menjalar ke kesadarannya. Seolah-olah seluruh jiwa ilahinya terkoyak-koyak. Di dalam lautan ilahi Ye Yuan, esensi dewa kekacauan dan tanda dewa biru merayap keluar, langsung memasuki lautan kesadaran. Fang Tian memandangi langit yang gelap, melihat celah spasial yang tak berujung itu, ekspresi putus asa di wajahnya. Sepertinya Ye Yuan tidak bisa menyelamatkan kita lagi kali ini. Dunia hutan abadi akan dihancurkan. Wajah Sky Distan terlihat pucat saat dia berkata, kita benar-benar tidak berguna. Setiap saat, kita membutuhkan Ye Yuan untuk datang dan menyelamatkan. Aku juga tidak tahu bagaimana keadaannya saat ini. Fang Tian berkata tanpa daya, pertarungan tingkat itu, Ye Yuan mungkin tidak bisa ikut campur sama sekali. Kalau tidak, situasi seperti ini tidak akan terjadi. Bagaimana kabar orang tua Ye Yuan? Sky Distan berkata, tenang, pengaturannya sudah lama dibuat. Selama dunia hutan abadi tidak hancur, mereka akan baik-baik saja. Fang Tian menghela nafas dan berkata, saat ini, tingkat kehancuran seperti ini, jumlah korban di dunia belukar abadi kemungkinan besar telah mencapai lebih dari 50%, banyak nyawa yang berubah menjadi abu. Kehancuran sepertinya sudah menjadi hal yang tidak dapat diperbaiki lagi. Saat dunia benar-benar hancur, bahkan kamu dan aku pun tidak punya kemungkinan untuk bertahan hidup juga. Kedua orang itu baru saja berbicara ketika guncangan hebat di bumi secara bertahap menunjukkan tanda-tanda stabil. Retakan spasial yang terus berkembang itu sebenarnya mulai pulih secara bertahap. Pupil mata Fang Tian mengerut, dan dia berteriak kaget, ini, apa yang terjadi di sini? Sky Distan terlihat terkejut dan berkata, hahaha. Itu pasti Ye Yuan, itu pasti Ye Yuan, sepertinya kita masih punya harapan. Wajah Fang Tian juga menunjukkan ekspresi seperti terbebas dari beban berat. Dia menghela nafas dan berkata, ini sangat sulit bagi Ye Yuan. Wajah semua orang menunjukkan ekspresi kejutan yang menyenangkan. Hanya saja, mereka tidak tahu penderitaan macam apa yang dialami Ye Yuan saat ini. Gelombang yang mengerikan datang,
Ye Yuan segera memuntahkan seteguk darah segar. Kaisar Surgawi Jiu Sang melirik ke samping dan berkata sambil tersenyum, "Hahaha, muridmu ini benar-benar anak yang keras kepala. Demi dunia kecilmu, dia sebenarnya bahkan tidak menginginkan nyawanya lagi." Hutan abadi Empyrean Surgawi tertawa dingin dan berkata, ingin menggunakan dia untuk membuat Empyrean ini goyah. Tidak berguna, kamu harus mati hari ini. Kaisar Surgawi Jiu Sang tertawa dan berkata, mungkin tidak benar. Selama aku bisa mendapatkan prasasti penekan dunia, lalu bagaimana jika aku membayar sejumlah harga? Hutan abadi Surgawi Empyrean tertawa terbahak-bahak dan berkata, begitukah? Jiu Sang, nikmatilah dengan baik hadiah besar yang telah dipersiapkan oleh Empyrean ini selama 5 juta tahun untukmu. Jari pemisah surga, di depan hutan abadi Empyrean Surgawi, sisa-sisa dao berputar, mengembun hingga membentuk tampilan jari, sangat jasmani. Aura mengerikan itu, langit dan bumi beresonansi karenanya. Wajah Kaisar Surgawi Jiu Sang akhirnya menunjukkan sedikit kesungguhan. Auranya pun akhirnya naik ke puncak. Hutan abadi kentut tua, Kaisar ini sangat mengagumimu. Aku tidak menyangka kamu sudah mati dan masih bisa meninggalkan rencana darurat yang begitu mengerikan. Namun, mungkin tidak cukup bagimu untuk ingin menggunakannya untuk membunuhku. Kaisar Surgawi Jiu Sang berkata dengan ekspresi serius. Hanya untuk melihatnya meremas segel dengan kedua tangannya. Sebuah cincin di tangan Jiu Sang tiba-tiba meledak dengan energi mengamuk, gas hitam tak terbatas mengelilingi tubuhnya. Dan sisa-sisa dao di sekelilingnya segera berkembang secara signifikan juga. Brahma Iblis Sejati, Dewa Dharma Iblis Sejati, bayangan hitam besar terhalang di depan Jiu Sang. Wajah hutan abadi Empyrean Surgawi berubah dan dia berteriak kaget, harta karun roh Kaisar Surgawi. Kamu benar-benar memiliki harta roh Kaisar Surgawi. Gelombang energi yang mengerikan satu demi satu berdampak pada jiwa ilahi Ye Yuan, membuat jiwa ilahinya hampir runtuh. Seluruh tubuhnya memuntahkan darah segar dengan liar, isi perut dan jiwa ilahinya menderita dampak yang sangat mengerikan pada saat yang bersamaan. Seluruh dirinya sudah berada di ambang kematian. Dewa Dharma Iblis Sejati di depannya ini jauh dari sebesar Kanuo. Itu hanya ukuran rata-rata orang. Namun kemunculannya membuat seluruh dunia hutan abadi berguncang. Kalau bukan karena Ye Yuan yang bisa menahan sebagian besar tekanan ini, dunia belukar abadi sudah lama hancur akibat dampak riak energi ini. Ini adalah Dewa Iblis Dharma Sejati yang sesungguhnya. Dewa Iblis Dharma Sejati yang Kanuo panggil hanya sedikit saja. Terutama Dewa Dharma Iblis Sejati ini dipanggil di bawah penambahan harta roh Kaisar Surgawi. Kekuatannya bahkan lebih mengerikan lagi. Ye Yuan, menyerahlah. Pertukaran pukulan antar Kaisar Surgawi, kamu benar-benar tidak mampu menahannya. Kata tanpa debu. Tapi Ye Yuan menggelengkan kepalanya dengan keras kepala dan berkata, setelah aku pergi, ayah, senior Fang Tian mereka semua akan mati. Bahkan jika aku mati, aku juga harus bertahan. Tanpa debu menunjukkan ekspresi mengaum yang jarang terjadi pada Ye Yuan saat dia berkata, serangan yang disiapkan hutan abadi 5 juta tahun yang lalu, kekuatannya tidak terbayangkan. Setelah bertabrakan dengan Dewa Dharma Iblis Sejati, ia akan menghasilkan gelombang energi beberapa kali, atau bahkan puluhan kali lipat dalam sekejap. Mustahil bagimu untuk menyelamatkan dunia hutan abadi. Ye Yuan mengertakkan gigi dan berkata, tidak mencoba, bagaimana aku bisa tahu? Pada saat ini, hati Ye Yuan sangat tenang, otaknya berputar seperti kilat. Membiarkannya secara pasif menyaksikan dunia hutan abadi dihancurkan, itu tidak mungkin. Biarpun hanya ada sedikit harapan, dia juga harus menyelamatkan dunia hutan abadi. Sementara di sisi lain, Kaisar Surgawi Jiu Sang tertawa keras dan berkata, mungkinkah kamu berpikir bahwa dalam 5 juta tahun ini, aku benar-benar tidak melakukan apapun? Bahkan jika tidak ada cara untuk meningkatkan satu langkah lebih jauh, itu tidak berarti kekuatanku tidak akan meningkat. Tatapan Empyrean Surgawi hutan abadi berubah tajam dan dia berkata dengan suara dingin, terus kenapa? Terimalah kekuatan jariku. Selesai berbicara, hanya untuk melihat Empyrean Surgawi hutan abadi mengacungkan jari dengan satu tangan. Jari yang mengembun dan terbentuk itu tiba-tiba menimpa Kaisar Surgawi Jiu Sang. Tempat-tempat yang dilewatinya, ruang terfragmentasi dan esensi ilahi melonjak. Merasakan kekuatan yang mengerikan ini, ekspresi Kaisar Surgawi Jiu Sang pun menjadi pucat pasi. Harus diakui, hadiah besar yang disiapkan oleh hutan abadi Empyrean Surgawi untuknya memang melebihi ekspektasinya. Memahami sisa dao di ranjang kematiannya,
hanya satu langkah lagi dari tubuh berdagingnya menjadi kaisar, bakat Empyrean Surgawi Hutan Abadi memang memberinya kejutan besar. Namun, selama dia berhasil melewati langkah ini, semuanya telah berakhir. Dewa Iblis Dharma Sejati, blokir untukku. Jiu Sang meraung. Dewa Dharma Iblis Sejati berwarna hitam itu tiba-tiba menyambut jari itu di bawah perintah Kaisar Surgawi Jiu Sang. Gelombang yang sangat mengerikan itu membuat ruang yang hancur semakin cepat. Bahkan dengan perlindungan Ye Yuan, ia sudah tidak bisa menahan gelombang lagi. Seperti yang dikatakan tanpa debu, tumbukan energi antara dua tokoh besar Kaisar Surgawi akan menghasilkan gelombang energi beberapa kali, bahkan puluhan kali lipat. Dan gelombang energi ini, bagaimana mungkin Ye Yuan, yang hanya seorang alam dewa surgawi, mampu menolaknya. Untuk dia bisa bertahan sampai sekarang, itu sepenuhnya didasarkan pada tekad yang kuat serta jejak ilahi yang misterius. Tapi, itu masih tampak begitu tak berdaya di hadapan pusat kekuatan Kaisar Surgawi. Di luar Istana Surgawi Hutan Abadi, kelompok pusat kekuatan Empyrean juga merasa cemas dan ragu. Gelombang energi yang dihasilkan oleh dua Kaisar Surgawi telah membuat batasan Istana Surgawi Hutan Abadi menjadi berantakan. Bagaimana mungkin pusat kekuatan ini masih berani tetap berada di dalam? Semua mundur keluar. Setelah terseret ke dalam pertempuran dua Kaisar Surgawi yang agung, itu sudah pasti kematian. Kekuatan ini benar-benar melampaui alam Empyrean. Apa yang sedang terjadi? Kulit Zhao Min pucat saat dia berkata. Qiao Yuan dan Eimon bertukar pandang, keduanya melihat ekspresi kejutan yang menyenangkan dari mata satu sama lain. Hahaha, aku benar-benar tidak menduganya. Tuan Jiu Sang sebenarnya datang sendiri. Tawa keras Qiao Yuan membuat wajah Zhao Min dan Qiao Yuan berubah drastis. Tuan Jiu Sang yang keluar dari mulutnya, mereka secara alami tahu siapa dia. Itu tidak benar. Secara logika, dunia kecil tidak dapat menahan keperkasaan Kaisar Surgawi sama sekali. Mengapa dunia kecil ini masih belum hancur sampai sekarang? Yang Yidao tiba-tiba berkata. Runtuhnya dunia kecil bukanlah bencana besar bagi orang-orang ini. Sekalipun tersapu arus turbulensi spasial, mereka masih memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri. Jadi mereka tidak bingung. Hanya saja bagi orang-orang di dunia hutan abadi, hampir tidak ada harapan untuk bertahan hidup. Harus ada seseorang yang mendukung dunia kecil ini. Hanya saja, selain dari Empyrean Surgawi Hutan Abadi, siapa lagi yang bisa menjaga dunia kecil ini agar tidak runtuh di bawah pertarungan kekuatan dua Kaisar Surgawi yang perkasa? Du Hong juga terlihat bingung. Pada saat ini, Su Xing yang selalu bersikap rendah hati tiba-tiba angkat bicara, mungkinkah itu Ye Yuan? Saat kata-kata ini keluar, wajah semua orang berubah menjadi kaku. Mustahil. Reaksi pertama Zhao Min adalah hal itu tidak mungkin. Hal semacam ini terlalu bertentangan dengan akal sehat. Tapi, bukankah kalian semua merasa aneh selama ini? Ye Yuan tampaknya menjadi tak terkalahkan setelah tiba di sini. Bahkan Dewa Sejati Lapis ke-9 bukanlah tandingannya. Perjuangan untuk semua jenis harta karun, dia juga memegang keunggulan dalam segala hal. Oleh karena itu, kemungkinan besar dia adalah seseorang dari dunia hutan abadi. Su Xing menebak. Lingkungan sekitar sunyi. Semua orang tercengang dengan dugaan berani Su Xing. Kedengarannya seperti kisah fantasi. Tetapi dengan ucapan Su Xing, semuanya menjadi logis. Pusat kekuatan dunia bentangan surga tiba di dunia kecil, mereka sangat bangga. Karena yang disebut jenius di dunia kecil sama sekali tidak berharga di mata mereka. Namun, bakat Ye Yuan mengalahkan semuanya. Bahkan karakter luar biasa seperti Su Xing juga hancur hingga tidak ada sepetak kulit pun yang tidak terluka di depannya. Oleh karena itu, mereka tidak akan memikirkan hal ini sama sekali. Tapi sekarang, dengan pengingat Su Xing, semua orang tiba-tiba menyadari. Di sampingnya, mata indah Leng Qiuling berputar, dia juga terpana dengan tebakan Su Xing. Tidak diragukan lagi, di antara orang-orang ini, dia paling dekat dengan Ye Yuan dan juga paling memahami Ye Yuan. Dugaan Su Xing sangat mungkin terjadi. Tetapi, meskipun dia adalah pengendali baru dunia kecil ini, dengan kekuatan alam dewa surgawi miliknya, bagaimana mungkin dia bisa mendukung dunia kecil agar tidak runtuh? Du Zhong berkata sambil mengerutkan kening. Semua orang saling bertukar pandang, semuanya dipenuhi kebingungan. Dampak energi dari dua pusat kekuatan Kaisar Surgawi, lupakan alam dewa surgawi, bahkan para Empyrean pun merasa sulit untuk menahannya. Siapa yang peduli? Tidak peduli betapa kuatnya dia,
Ketika dua aliran energi ini bertabrakan, itu juga akan menjadi hari di mana dunia hutan abadi akan runtuh. Jika Ye Yuan benar-benar mendukung dunia kecil ini, maka dia pasti mati. Qiao Yuan tiba-tiba tertawa. Dua aliran energi yang sangat kuat saat ini mendekat dengan sangat cepat. Namun saat itu, suatu kelainan tiba-tiba terjadi. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya muncul dari bawah tanah, terjerat menuju Dewa Dharma Iblis Sejati. Dewa Iblis Dharma Sejati tiba-tiba berhenti. Dan tepat pada saat ini, jari pemisah surga itu telah tiba. Pada saat yang hampir bersamaan, Ye Yuan tiba-tiba membuka kedua matanya memancarkan sinar cahaya yang cemerlang. Sialan, kayu ilahi Kunwu. Wajah Kaisar Surgawi Jiusang berubah dengan cepat, tidak tahu harus berbuat apa karena kejadian yang tiba-tiba ini. Dia langsung menyadari bahwa tanaman merambat ini adalah iblis tipe tumbuhan yang sangat langka dari dunia surga, kayu ilahi Kunwu. Kekuatan ofensif kayu ilahi Kunwu tidak kuat, namun tingkat ketangguhannya benar-benar membuat orang pusing. Dewa Iblis Dharma Sejati terlalu kuat. Bahkan kayu suci Kunwu pun kesulitan menghentikan momentumnya. Seketika, retakan mulai muncul pada tanaman merambat hijau itu, lalu terlepas. Namun apa yang diinginkan oleh hutan abadi Empyrean Surgawi adalah saat ini juga. Pergi dan mati. Mata Empyrean Surgawi hutan abadi menampakkan ekspresi ganas, semua amarahnya terpancar sepenuhnya pada saat ini. Sebuah lubang besar langsung terkoyak di seluruh ruangan. Aliran turbulens spasial yang tak terbatas mengalir masuk, merobek lubang besar ini semakin besar. Hanya dengan satu jari, Dewa Dharma Iblis Sejati itu seperti menderita serangan hebat, segera berubah menjadi abu. Seluruh dunia hutan abadi beresonansi, ruang angkasa terkoyak sekali lagi hingga hancur dan berada di ambang kehancuran. Ketika sekelompok pusat kekuatan melihat pemandangan ini, satu persatu menjadi pucat. Melihat bagaimana mereka semua adalah ahli Empyrean dan Dewa Sejati. Tapi pertempuran tingkat Kaisar Surgawi, mereka belum pernah mengalaminya sebelumnya. Kejutan yang ditimbulkan oleh gelombang energi mengerikan di depan mereka terlalu kuat. Apakah ini kekuatan pusat kekuatan Kaisar Surgawi? Terlalu menakutkan. Empyrean Surgawi hutan abadi telah mati selama 5 juta tahun dan dia sebenarnya masih bisa melancarkan serangan yang mengguncang bumi, sungguh menakutkan. Jika Empyrean Surgawi hutan abadi tidak mati, dia pasti sudah masuk jajaran Kaisar Surgawi. Kaisar Surgawi Jiusang mungkin juga bukan tandingannya. Orang-orang ini semua tahu bahwa Kaisar Surgawi Jiusang merebut buah dao Kaisar Surgawi sebelum dia dapat menguatkan daonya dan menjadi Kaisar Surgawi. Tapi Empyrean Surgawi hutan abadi mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia memancarkan energi yang mengerikan. Sebagai perbandingan, siapa yang lebih unggul langsung ditentukan. Ruang angkasa sudah hancur, dunia hutan abadi akan segera dihancurkan, Ye Yuan pasti sudah matikan. Yang paling dikhawatirkan oleh Su Xing adalah Ye Yuan. Zhao Min tertawa dingin dan berkata, jika dia benar-benar menjaga dunia hutan abadi, maka dia mungkin sudah berubah menjadi debu sekarang. Orang yang ceroboh dan buta, biarkan dia mati. Su Xing tersenyum dan berkata, saat ini, orang-orang yang memasuki istana surgawi hutan abadi, selain mereka yang sudah mati, mereka semua ada di sini, hanya kehilangan Ye Yuan. Menurutku orang yang mendukung dunia hutan abadi kemungkinan besar adalah dia. Hahaha, orang sialan ini akhirnya mati. Harus diakui, Su Xing masih sangat pintar. Analisisnya secara praktis persis sama dengan kebenaran. Namun saat ini, fragmentasi ruang tiba-tiba berhenti. Lubang hitam spasial yang terkoyak oleh kekuatan tingkat Kaisar Surgawi saat ini sedang pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Mata semua orang mengerut, melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Apa yang terjadi di sini? Dunia hutan abadi sebenarnya sedang diperbaiki. Kekuatan dua Kaisar Surgawi yang agung saat ini sedang meletus dengan dahsyat. Pada saat ini, kehancuran ruang sebenarnya tidak semakin hancur, tapi malah dipulihkan. Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah, Ye Yuan? Du Hong tiba-tiba berkata. Keheningan seperti kematian, pemandangan ini terlalu tidak terpikirkan. Apa yang muncul di depan mata mereka adalah kekuatan apokaliptik. Namun, retakan spasial tersebut sebenarnya pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Perbedaan yang sangat besar ini membuat mereka salah paham. Jari penghancur surga melenyapkan Dewa Dharma Iblis Sejati. Namun, sisa kekuatannya tidak hilang, tiba-tiba mendarat di Kaisar Surgawi Jiusang. Di tangan Kaisar Surgawi Jiusang, harta roh Kaisar Surgawi menyala sekali lagi,
Energi jahat memancar keluar dengan heboh, menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahan pukulan ini. Namun, serangan ini terlalu kuat. Sosok Kaisar Surgawi Jiu Sang segera terlempar keluar. Undulasi energi yang kuat segera meledak, menyebar ke seluruh dunia hutan abadi. Gunung raksasa menekan dunia, tidak bergerak seperti gunung. Suara yang menggema di langit keluar dari mulut Ye Yuan. Di langit, sebuah gunung besar muncul, menarik perhatian semua orang. Mata Empyrean Surgawi Hutan Abadi memperlihatkan ekspresi tercengang, menatap sosok muda di atas kehampaan. Itu adalah gunung bentangan surga kecil. Anak ini sebenarnya sudah menyempurnakan gunung bentangan surga kecil. Dia memanfaatkan kekuatan gunung bentangan surga kecil untuk menekan dunia belukar abadi. Bagaimana dia melakukannya? Sambil berbicara, Empyrean Surgawi Hutan Abadi menarik napas dingin. Sebagai pemilik gunung bentangan surga kecil, Empyrean Surgawi Hutan Abadi secara alami tahu betul tentang gunung bentangan surga kecil. Meskipun pada saat ini, bayangan maya di langit itu sangat buram, dia sama sekali tidak mampu melihat bayangan gunung bentangan surga, hutan abadi, sangat yakin bahwa itu adalah gunung bentangan surga. Gunung bentangan surga kecil, Empyrean Surgawi Hutan Abadi saat ini, sosoknya menjadi jauh lebih ilusi. Jelas sekali, serangan mengerikan tadi telah menghabiskan sisa energinya. Terlebih lagi, sosoknya saat ini memudar dengan cepat dan segera menghilang. Kekuatan jiwanya yang terakhir sudah terkuras habis. Melihat Ye Yuan di langit, tatapan Empyrean Surgawi Hutan Abadi berangsur-angsur berubah menjadi lembut. Dengan cahaya pencerahan yang luar biasa. Hahaha. Tiba-tiba, Empyrean Surgawi Hutan Abadi tertawa liar tanpa henti. Istana Surgawi Hutan Abadi sudah hancur total. Seluruh pegunungan Godsfall juga sudah rata dengan tanah. Tempat yang menyebabkan banyak pusat kekuatan di dunia belukar abadi ini lenyap pada akhirnya. Sesosok tiba-tiba muncul di samping Empyrean Surgawi Hutan Abadi. Hanya saja sosok ini terlihat sangat lemah. Tiba-tiba, tawa Empyrean Surgawi Hutan Abadi tiba-tiba terputus. Tapi dia tidak berbalik, berkata dengan ringan, "Kunwu, di ranjang kematianku, aku akhirnya mengerti." Sosok di samping hutan abadi langit surgawi ini tidak lain adalah kayu ilahi Kunwu yang telah menghilang. Kunwu tidak berbicara, dia saat ini sangat lemah. Menjerat Dewa Dharma Iblis sejati, meski hanya sesaat, sudah membuat rohnya hampir hancur. Menghadapi pusat kekuatan Kaisar Surgawi, dia masih terlalu lemah. Namun, Empyrean Surgawi Hutan Abadi tidak berniat membiarkan dia berbicara. Dia mengatakan agar Kunwu mendengarnya dan juga mengatakan agar dia mendengarnya sendiri. Aku, Hutan Abadi, mencapai penguasa ilahi dalam 300 tahun, Dewa Surgawi dalam 800 tahun, Dewa Sejati dalam 3000 tahun, Empyrean Surgawi dalam 50.000 tahun, dan hanya menggunakan 1 juta tahun untuk berkultivasi hingga mencapai puncak Empyrean. Aku selalu berpikir bahwa aku, Hutan Abadi, adalah orang yang dipilih oleh Dao Surgawi. Di masa depan, aku pasti akan mencapai puncak, mencapai Kaisar Surgawi Transcendent, bahkan menjadi leluhur Dao ke-10. Tapi, aku tidak pernah bermimpi bahwa aku akan mati di tangan Jiu Sang. Aku tidak mau. Aku ingin membalas dendam. Aku orang yang dipilih oleh Dao Surgawi, bagaimana aku bisa mati? Jadi, aku menetapkan skema yang sangat mengejutkan ini, menarik Jiu Sang, aku ingin membuatnya membayar harganya, aku ingin membuatnya mati. Tapi, hanya sampai saat ini, aku mengerti bahwa ternyata semua ini hanyalah angan-anganku yang sepihak. Orang yang dipilih oleh Dao Surgawi bukanlah aku sama sekali. Empyrean ini menerobos ke tingkat penguasa ilahi, menciptakan dunia belukar abadi. Dunia belukar abadi secara bertahap berkembang, memiliki banyak sekali alam, memiliki alam ilahi, memiliki manusia, dan memiliki pusat kekuatan Dao ilahi. Kekuatan Empyrean ini menjadi semakin kuat hingga membuat banyak pusat kekuatan Kaisar Surgawi sangat waspada. Di mataku, apa yang diperhitungkan oleh manusia di dunia kecil? Mereka hanyalah sekelompok semut. Sekarang aku mengerti. Ternyata alasan keberadaanku adalah untuk membiarkan anak laki-laki ini lahir. Pulih. Melihat retakan spasial itu berangsur pulih, mata Fang Tian penuh dengan perasaan campur aduk. Penonton yang awalnya sudah kehilangan semua harapan mulai bersorak dengan gila-gilaan saat ini. Gelombang energi yang mengerikan itu telah berlalu, dunia belukar abadi belum hancur. Skydistan masih menyimpan rasa takut di dalam hatinya ketika dia berkata, benar-benar telah pulih.
Bagaimana Ye Yuan melakukannya? Gelombang energi yang menghancurkan tadi membuatku merasa seperti mengitari gerbang neraka dan kembali lagi. Gelombang energi mengerikan yang baru saja menyebar ke seluruh dunia hutan abadi. Bahkan Skydistan, pusat kekuatan tingkat ini, merasakan aura keputusasaan. Namun dalam sekejap, dunia hutan abadi tidak hanya tidak hancur, tapi malah menjadi lebih stabil. Bisa dikatakan, ini adalah keajaiban yang mereka tidak berani percayai. Ya, terlalu mengerikan. Jika bukan karena melihat dengan mata kepala sendiri, aku bahkan tidak akan berani percaya bahwa sebenarnya ada energi yang begitu mengerikan di dunia ini. Aku juga tidak berani percaya bahwa kekuatan seseorang bisa mencapai batas seperti itu. Pada akhirnya, kita hanyalah katak di dasar sumur. Ye Yuan, dia sungguh luar biasa. Fang Tian berkata dengan emosi yang berubah-ubah. Saat ini, orang-orang yang selamat dari dunia hutan abadi semuanya berteriak dengan liar. Kegembiraan liar karena selamat dari bencana meletus seperti gunung berapi, meledak dari lubuk hati mereka yang terdalam tanpa terkendali. Di atas kehampaan, Ye Yuan memandang rendah dunia. Tatapannya tertuju pada empirean surgawi hutan abadi yang perlahan menghilang, penuh dengan perasaan campur aduk. Dia memahami kemarahan empirean surgawi hutan abadi. Namun, karena alasan ini, menggunakan triliunan kehidupan di dunia belukar abadi untuk membalas dendam, itu agak terlalu kejam. Ye Yuan tidak memiliki belas kasihan terhadap seluruh kehidupan, tapi dia menghormati keberadaan setiap orang. Berkultivasi dari alam esensi Qi hingga batas seperti itu, perjalanan hati Ye Yuan jauh lebih rumit daripada seniman bela diri lainnya. Bahkan manusia biasa pun memiliki makna keberadaannya. Dalam pandangan Ye Yuan, dewa surgawi, dewa sejati, bahkan para empirean surgawi, kaisar surgawi, pada dasarnya tidak ada bedanya dengan manusia biasa. Setiap orang berusaha melepaskan belenggu takdir, dan mengendalikan takdirnya sendiri. Setiap orang hanyalah setitik debu di dunia yang luas ini. Ye Yuan tidak akan pernah bersikap lunak terhadap lawan yang telah membantai miliaran nyawa dengan satu jari, tapi dia akan tetap memuaskan keinginan egoisnya dengan mengorbankan orang lain sebagai harganya. Dalam hidup ini, dia memiliki hati nurani yang bersih. Cara empirean surgawi hutan abadi dalam melakukan sesuatu membuatnya sangat marah. Jika bukan karena dia menghubungkan dunia hutan abadi ke gunung bentangan surga kecil pada saat kritis, dan menekan dunia hutan abadi dengan kekuatan gunung bentangan surga kecil, dunia ini pasti sudah berubah menjadi abu sekarang. Namun, pencapaian Ye Yuan saat ini bisa dikatakan berkat dunia belukar abadi. Orang yang sekarat itu seperti lampu yang padam. Masalah hari ini, aku akan berhenti di situ saja, Anda, pergilah dengan tenang. Ye Yuan memandang empirean surgawi hutan abadi dan berkata dengan dingin. Empirean surgawi hutan abadi memandang Ye Yuan, wajahnya menunjukkan senyuman yang menghibur. Saat dia hendak berbicara, aura mengerikan melonjak sekali lagi. Orang yang sekarat itu seperti lampu yang padam. Hahaha, kamu hampir membunuh kaisar ini, bagaimana kaisar ini bisa membiarkanmu mati seperti ini? Hutan abadi kentut tua, aku ingin kamu menonton, menyaksikan penerusmu mati di depanmu. Aku ingin menghancurkan dunia kecilmu sepenuhnya. Energi jahat yang mengerikan naik ke langit sekali lagi, membuat wajah hutan abadi langit surgawi berubah drastis. Sebenarnya tidak mati. Empirean surgawi hutan abadi dengan cermat menetapkan skema seperti itu, dia secara alami memiliki keyakinan mutlak dalam membunuh kaisar surgawi Jiu Sang. Namun dia tidak pernah mengira kaisar surgawi Jiu Sang akan lebih keras kepala dari yang dia bayangkan. Kekuatan jari itu sungguh mengerikan dan dia sebenarnya tidak mati. Namun, meskipun energi jahat kaisar surgawi Jiu Sang saat ini sangat mengerikan, energi itu jelas jauh lebih lemah dari sebelumnya. Jari itu masih menyebabkan kerusakan yang luar biasa padanya. Tapi, empirean surgawi hutan abadi sudah tidak berdaya untuk menghentikannya. Kaisar surgawi Jiu Sang saat ini tidak terkalahkan. Melihat kaisar surgawi Jiu Sang kembali sekali lagi, wajah Qiao Yuan dan Eimon menunjukkan kegembiraan yang luar biasa. Hahaha, bagaimana Tuan Jiu Sang bisa mati begitu mudah? Hutan abadi kentut tua, kamu salah perhitungan, kan? Hutan abadi kentut tua, Ye Yuan, gemetar. Qiao Yuan tertawa liar dan berkata. Ekspresi hutan abadi surgawi Empirean sangat jelek. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini benar-benar melebihi ekspektasinya. Nak, musibah hari ini disebabkan olehku. Aku akan menyelesaikannya, kamu cepat pergi. Kunwu, kita akan menundanya, beri anak ini waktu untuk pergi. Kata hutan abadi.
Kunwu menatap Ye Yuan sekilas dan hanya menganggukkan kepalanya dengan tenang. Mampu menjaga dunia agar tidak runtuh dan bersaing dengan tokoh dikdaya Kaisar Surgawi, ini adalah dua konsep yang sangat berbeda. Seluruh dunia belukar abadi bagaikan sebuah jaring besar, meskipun kekuatan Kaisar Surgawi sangat menakutkan, jelas tidak mudah untuk ingin membuat seluruh jaring besar tersebut hancur total. Kekuatan yang Ye Yuan peroleh dari gunung bentangan surga kecil sudah cukup untuk menjaga jaring ini agar tidak terkoyak. Namun, pusat kekuatan Kaisar Surgawi yang berurusan dengan seniman bela diri alam Dewa Surgawi, bahkan jika dia adalah pengendali dunia kecil ini, mustahil untuk mencapainya juga. Hahaha, ingin pergi. Hari ini, tidak ada yang bisa pergi. Jelas sekali, Kaisar Surgawi Jiu Sang sudah sangat marah. Hanya untuk melihatnya melonjak dengan api jahat yang mengepul ke langit, mengembunkan pedang hitam besar. Aura mengerikan itu sekali lagi mengoyak ruang di sekitarnya. Pedang iblis sejati, kemarahan memotong cakrawala. Kaisar Surgawi Jiu Sang mengaum dengan marah dan hendak melepaskan pedang iblis sejati ini. Tapi saat ini, kelainan tiba-tiba terjadi. Sebuah gunung besar jatuh dari langit, membawa kekuatan apokaliptik, langsung menekannya. Garis-garis halus berwarna biru satu demi satu berputar tanpa henti di gunung raksasa itu. Pedang iblis sejati itu langsung hancur. Kaisar Surgawi Jiu Sang menjerit nyaring, tetapi sudah terlambat untuk melarikan diri. Ledakan keras lainnya, seluruh bumi di dunia hutan abadi beresonansi. Kaisar Surgawi Jiu Sang langsung ditekan ke bawah tanah oleh gunung raksasa tanpa kekuatan sedikit pun untuk melawan. Semua orang melihat ke arah gunung raksasa itu, pupil mereka masing-masing mengerut. Ini, apa ini, hingga, benar-benar mampu menekan pusat kekuatan Kaisar Surgawi. Kata Qiao Yuan dengan ekspresi pucat. Tuan Jiu Sang tidak akan mati begitu saja kan? Eimon berkata dengan ekspresi ketakutan. Apa yang Ye Yuan lakukan? Kenapa dia tiba-tiba menjadi begitu kuat? Dunia hutan abadi hanyalah sebuah dunia kecil setingkat Empyrean, bahkan jika dia adalah pengendali barunya, mustahil juga untuk menekan pusat kekuatan Kaisar Surgawi kan? Pusat kekuatan Empyrean dan pusat kekuatan Dewa Sejati semuanya dilanda teror yang tak tertandingi. Adegan yang terjadi di depan mata mereka benar-benar melampaui pemahaman mereka. Namun mereka juga menyadari bahwa saat ini, dunia hutan abadi telah diperbarui secara spiritual, dan bukan lagi dunia kecil yang rapuh seperti sebelumnya. Dan Ye Yuan, pengontrol ini sudah sangat kuat. Dengan membalikkan tangannya, dia benar-benar menekan pusat kekuatan Kaisar Surgawi. Mata Empyrean Surgawi hutan abadi dan Kunwu melebar, melihat pemandangan ini dengan tak percaya. Empyrean ini tidak pernah tahu bahwa gunung bentangan surga kecil bisa mengeluarkan kekuatan yang begitu mengerikan. Hutan abadi surgawi Empyrean bergumam pelan. Ye Yuan saat ini masih berdiri dengan bangga di atas kehampaan. Hanya saja wujudnya menjadi sangat tinggi dan besar di mata semua orang. Alam Dewa Surgawi, itu hanya lelucon. Ye Yuan saat ini sudah mencapai tingkat di mana dia bisa mengabaikan bidang kultivasi. Di dunia hutan abadi ini, dia adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Ye Yuan memandangi gunung raksasa itu, hatinya dingin dan acuh tak acuh. Tidak ada seorang pun yang lebih jelas darinya apa yang dimaksud dengan gunung bentangan surga kecil. Disitulah Dao berada, lambang Dao besar bentangan surga. Ye Yuan menghubungkannya dengan dunia belukar abadi. Dunia belukar abadi bukan lagi dunia kecil yang rapuh dan bobrok. Di hadapan Dao Agung bentangan surga, bahkan Kaisar Surgawi tidak ada apa-apanya. Jiu Sang, ayahku meninggal di tanganmu. Permusuhan kita tidak dapat didamaikan di bawah langit. Aku tidak berdaya untuk membunuhmu hari ini, tapi, akan tiba suatu hari di mana aku akan membuat jiwamu menghilang. Enyahlah. Ye Yuan menjentikkan lengan bajunya dengan megah, gunung raksasa itu menghilang dengan tenang. Aliran gas hitam mengalir ke langit. Bocah, masalah hari ini, Kaisar ini sudah mengingatnya. Setelah kamu pergi ke dunia bentangan surga, kamu pasti akan mati. Gas hitam itu langsung membuat lubang di atas kekosongan dan menghilang. Melihat ke arah menghilangnya Kaisar Surgawi Jiu Sang, sedikit penyesalan muncul di mata Ye Yuan. Dunia hutan abadi adalah dunia hutan abadi yang baru. Namun kekuatannya masih terlalu lemah. Tentu saja, pusat kekuatan Kaisar Surgawi tidak semudah itu untuk dibunuh. Selain itu, Kaisar Surgawi Jiu Sang bahkan merupakan Kaisar Surgawi ras iblis yang terkenal memiliki kekuatan hidup yang ulet. Pusat kekuatan tingkat ini, dia tidak bisa membunuhnya.
Jika bukan karena hutan abadi Empyrean Surgawi yang telah melukai Kaisar Surgawi Jiu Sang secara serius sebelumnya, bahkan jika dia mengeluarkan gunung bentangan surga kecil, masih akan sulit untuk lolos dari kematian. Namun setelah hari ini, Kaisar Surgawi Jiu Sang menderita luka parah, kemungkinan besar dia tidak dapat pulih ke kondisi puncaknya lagi dalam beberapa puluh ribu tahun. Dua bayangan gelap tiba-tiba melonjak ke langit, ingin mengikuti jejak Kaisar Surgawi Jiu Sang dan melarikan diri dari dunia belukar abadi. Ye Yuan melihatnya dan hanya tertawa dingin, tidak bisa membunuh Jiu Sang bukan berarti aku tidak bisa membunuh kalian. Sejak kamu datang, maka tinggallah selamanya. Dengan lambaian tangan, gunung itu muncul kembali. Dua Empyrean perkasa ras iblis langsung ditindas oleh gunung bentangan surga kecil dan bahkan tidak menjerit dan sudah berubah menjadi abu. Keduanya hanyalah pusat kekuatan alam Empyrean tahap awal. Dibandingkan dengan Jiu Sang, mereka sangat berbeda. Untuk Ye Yuan ingin membunuh mereka, tentu saja tidak membutuhkan banyak usaha. Hanya saja pemandangan di mata orang lain ini sama sekali tidak terjadi. Zhao Min dan Du Hong dua orang, wajah mereka menjadi pucat. Sejak melangkah ke alam Empyrean, mereka belum pernah merasakan tekanan sebesar ini sebelumnya. Adik Ye Yuan, masalah sebelumnya, itu semua hanya kesalahpahaman, kata Zhao Min dengan ekspresi jelek. Tatapan Ye Yuan bagaikan obor. Dia berkata dengan dingin, saat ini, kamu mengatakan kepadaku bahwa ini adalah sebuah kesalahpahaman. Sepanjang jalan, murid-murid alam dewa surgawimu ingin membunuhku, para tetua alam dewa sejati ingin membunuhku, dan bahkan kamu, pusat kekuatan Empyrean ini, juga mengancam akan membunuhku. Sekarang, kamu memberitahuku bahwa itu adalah kesalahpahaman. Ekspresi Zhao Min sangat jelek dan dia membela diri dengan menyesatkan, kamu tidak bisa menyentuhku. Aku adalah tetua dari ibu kota Kekaisaran Agung Surga Luas. Ye Yuan tertawa sendiri ketika dia mendengar itu dan berkata, ibu kota Kekaisaran Agung Surga yang luas. Apa-apaan itu? Aku bahkan berani menindas Kaisar Surgawi, apakah menurutmu aku peduli untuk menyinggung ibu kota Kekaisaran yang besar? Ketika Zhao Min mendengar itu, ekspresinya sangat jelek. Ya, Ye Yuan sudah memprovokasi raksasa seperti Kaisar Surgawi Jiu Sang. Jadi apakah dia masih peduli dengan ibu kota Kekaisaran Agung Surga Luas tingkat Empyrean? Baiklah, jangan berharap beruntung lagi. Kalian, tidak ada di antara kalian yang bisa melarikan diri. Sambil berbicara, Ye Yuan mengacungkan jarinya. Angin dan awan berubah warna. Satu demi satu garis halus berwarna biru memadat dan berkumpul di ujung jarinya dan tiba-tiba ditembakkan. Jikang, Jisun, dan Susing, langsung berubah menjadi abu. Empyrean bulu iblis di dalam lautan kesadaran Jisun juga ikut dimusnahkan. Tatapan Zhao Min berubah tajam, meraih Leng Qiuling seperti kilat. Adegan ini terjadi terlalu tiba-tiba, semua orang tidak bereaksi tepat waktu. Namun, dia cepat, tapi Ye Yuan lebih cepat darinya. Dengan sekejap, Ye Yuan sudah memblokir di depan Leng Qiuling. Ye Yuan mengacungkan jarinya lagi, Zhao Min sepertinya tersambar petir, sosoknya jatuh ke belakang dengan liar tanpa henti. Tepat pada saat ini, gunung raksasa itu mendarat sekali lagi. Pusat kekuatan Empyrean di generasinya langsung ditekan sampai mati oleh Ye Yuan. Yang lain melihat pemandangan ini dengan jantung berdebar ketakutan, bahkan tidak berani bernapas. Di bawah dao surgawi yang baru, Ye Yuan terlalu kuat. Yang paling menakutkan adalah gunung raksasa itu, yang membunuh para Empyrean seperti membunuh anjing. Selesai dengan ini, Ye Yuan mengulurkan tangannya dan menunjuk, sebuah lubang hitam muncul di kehampaan. Kalian semua pergi, Ye Yuan berkata dengan dingin. Orang-orang yang tersisa memandang Ye Yuan dengan tidak percaya. Du Hong berkata dengan terkejut, kamu benar-benar membiarkan kami pergi. Saat ini, dunia hutan abadi bagaikan sangkar raksasa bagi mereka. Di dalam gua ini, tidak peduli seberapa besar kekuatanmu, kamu juga akan ditekan oleh Ye Yuan. Jika itu mereka pasti tidak akan membiarkan orang-orang ini pergi. Tapi Ye Yuan justru membiarkan mereka pergi. Oleh karena itu, mereka tidak berani mempercayainya sama sekali, merasa bahwa Ye Yuan sengaja menggali lubang untuk mereka. Alis Ye Yuan berkerut dan dia berkata sambil mendengus dingin, sebelum aku berubah pikiran, cepat pergi. Ekspresi Du Hong berubah, sosoknya bergerak, melaju menuju lubang hitam itu. Benar saja, Ye Yuan tidak melakukan apapun untuk menghentikannya. Dengan Du Hong yang memimpin,
yang lain seperti terbebas dari beban berat, semuanya mengikuti dan meninggalkan dunia belukar abadi. Ye Yuan memandang Leng Qiuling dan berkata, apa rencanamu? Leng Qiuling memandang Gu Tianque di sampingnya dan menatap Ye Yuan lagi, menggelengkan kepalanya sambil berkata, aku juga tidak tahu. Ye Yuan tersenyum, mengambil sepotong aigirin 7 warna, melemparkannya ke Gu Tianque, dan berkata, Senior Gu, Ye Yuan berhutang budi atas perhatianmu beberapa hari yang lalu dan tidak memiliki apapun untuk membalasnya. Anggap saja aigirin 7 warna ini sebagai imbalannya. Pupil mata Gu Tianque mengecil, ia menatap Ye Yuan dengan wajah terkejut. Apakah keponakan yang terhormat sedang bercanda? Dengan aigirin 7 warna, dia benar-benar memiliki kepercayaan diri untuk menerobos ke alam Empyrean. Pada saat itu, bagaimana dengan ibu kota Kekaisaran Agung Surga Luas? Ye Yuan tersenyum dan berkata, Senior Gu, kamu terlibat dengan Ye Yuan. Meninggalkan dunia belukar abadi ini, kemungkinan besar Anda tidak bisa menjadi penguasa kota lagi. Sebelumnya, di depan Jisun, Senior Gu juga melindungiku. Aigirin 7 warna ini, anggap saja sebagai ucapan terima kasih Ye Yuan. Adapun Qiuling, dia mungkin tidak bisa kembali ke ibu kota kerajaan 1000 melambung lagi. Jadi dia bisa mengikutiku mulai hari ini dan seterusnya jika dia mau. Ye Yuan telah membunuh para Empyrean di ibu kota kerajaan besar surga luas dan telah menimbulkan permusuhan yang tidak dapat didamaikan dengan mereka. 2 orang Gu Tianque dan Leng Qiuling adalah yang paling dekat dengannya, inilah yang dilihat semua orang. Jika mereka kembali, mereka pasti tidak mendapatkan keuntungan apapun darinya. Gu Tianque berbeda dari Leng Qiuling, dia sebelumnya mengira Ye Yuan berasal dari faksi besar, itulah sebabnya dia memandang Ye Yuan dari sudut pandang yang berbeda. Saat bertarung memperebutkan aigirin 7 warna, Ye Yuan sudah menentukan karakter Gu Tianque. Adapun Leng Qiuling, Ye Yuan sudah menganggapnya sebagai teman, tentu saja berbeda. Gu Tianque buru-buru berkata, orang tua ini telah mendapatkan aigirin 7 warna, aku pasti harus memasuki pengasingan tertutup dan tidak akan bisa mengurus Qiulin. Kalau begitu aku harus menyusahkan teman kecil Ye untuk menjaga muridku yang taat ini dengan baik. Di matanya, Ye Yuan pasti menyukai Leng Qiuling, itu sebabnya dia akan mempertaruhkan nyawanya begitu tinggi. Leng Qiuling masih memiliki penampilan sedingin es, tapi kekecewaan melintas di matanya. Ye Yuan secara alami tahu apa yang dipikirkan Gu Tianque di dalam hatinya, tapi dia juga tidak akan menjelaskan apapun. Dia hanya menggenggam tangannya dan berkata, Senior Gu, hati-hati. Kamu seharusnya tidak membiarkan mereka pergi. Setelah semua orang pergi, hutan abadi surgawi Empyrean menghela nafas panjang. Ketika Ye Yuan melakukan ini, dia tidak menghentikannya. Tentu saja, dia juga tidak punya cara untuk menghentikannya. Ye Yuan yang sekarang sudah sepenuhnya menggantikannya, menjadi penguasa dunia hutan abadi. Tempat ini sudah bukan miliknya. Tubuh Empyrean surgawi hutan abadi sudah berubah menjadi titik cahaya dan mulai menghilang. Tubuh tanpa debu juga terbentuk. Ekspresinya sangat kesepian. Ye Yuan memandang sekilas pada Empyrean surgawi hutan abadi dan berkata dengan dingin, aku memiliki keuntungan ketika melakukan sesuatu. Mereka hanya datang untuk mencari harta karun dan tidak mempunyai dendam atau permusuhan denganku. Membunuh mereka akan sulit bagiku untuk membersihkan hati nuraniku. Melihat ekspresi Ye Yuan, ekspresi Empyrean surgawi hutan abadi menjadi serius. Dia tahu bahwa Ye Yuan masih marah atas apa yang terjadi sebelumnya. Tidak masalah jika dia membuat rencana ini, tapi triliunan nyawa di dunia belukar abadi akan kehilangan nyawa karenanya. Orang-orang itu sama sekali tidak berharga di mata Empyrean surgawi hutan abadi. Namun di mata Ye Yuan, orang-orang itu tidak boleh mati. Hutan abadi tersenyum tipis dan berkata, wah, kepribadian yang berhati lembut hanya akan membuatmu menghadapi situasi yang lebih berbahaya. Ye Yuan tersenyum dingin dan berkata, apa bedanya dengan binatang jika kamu kejam dan tidak manusiawi? Hahaha, benar-benar tipe yang berbeda. Wah, aku tahu kamu tidak senang karena aku bertaruh dengan dunia hutan abadi. Tapi bagaimanapun juga, kamu adalah penerus jubahku. Pada titik ini, kamu tidak bisa menghapusnya. Empyrean surgawi hutan abadi tertawa keras. Ye Yuan tidak tersenyum, dia hanya berkata dengan dingin, jika tidak seperti ini, apakah kamu merasa aku akan berbicara denganmu dengan sabar sekarang? Wajah Empyrean surgawi hutan abadi menjadi hitam dan dia berkata, wah, mau atau tidak, kamu mewarisi jubah Empyrean ini. Apakah kamu tidak tahu apa-apa tentang urutan kekuasaan?
Pada saat ini, tanpa debu yang selama ini diam tiba-tiba angkat bicara, sebenarnya, apakah Ye Yuan dianggap sebagai penerus mantelmu atau tidak, sangat sulit untuk mengatakannya. Dia memang mendapatkan prasasti penekan dunia dan mutiara penekan jiwa, tetapi kedua item ini sudah kamu tinggalkan. Adapun metode kultivasi dan teknik bela diri, semuanya diwarisi dari Gunung Bentangan Surga Kecil dan tidak ada hubungannya denganmu. Mata Empyrean Surgawi Hutan Abadi mengerut, dan dia berkata, dia tidak mengembangkan metode kultivasi yang ditinggalkan oleh Empyrean ini. Tanpa debu menggelengkan kepalanya dan berkata, ambisinya bahkan lebih besar darimu. Kemampuannya juga di atas kemampuanmu. Metode kultivasi yang Ye Yuan ciptakan akan mengejutkan seluruh dunia bentangan surga di masa depan. Ekspresi Empyrean Surgawi Hutan Abadi menjadi suram, dan tidak dapat menahan diri untuk mengingat kejadian sebelumnya. Dia sangat berbakat. Jika dia tidak jatuh, bukan tidak mungkin untuk mencapai ranah Kaisar Surgawi Transcendent di masa depan. Namun meski begitu, dia juga tidak mendapatkan pengakuan dari Gunung Bentangan Surga Kecil. Tapi sekarang, Ye Yuan sudah menyempurnakan Gunung Bentangan Surga Kecil dan menjadi penguasa sejati Gunung Bentangan Surga Kecil. Empyrean Surgawi Hutan Abadi memahami tanpa debu, dia tidak berusaha untuk membencinya, tapi dia benar-benar merasa sangat optimis terhadap Ye Yuan. Jika memang benar seperti yang dikatakan tanpa debu, apakah pencapaian Ye Yuan di masa depan akan lebih hebat dari Kaisar Surgawi Transcendent? Ini agak terlalu tidak masuk akal kan? Seolah melihat apa yang dipikirkan Empyrean Surgawi Hutan Abadi, ekspresi Ye Yuan menjadi agak gelap dan dia berkata, itu tidak ada hubungannya denganmu lagi, pergilah dengan damai. Empyrean Surgawi Hutan Abadi bahkan bisa meletakkan tangannya pada roh artefak yang dia pelihara selama 1.000.000 tahun demi membalas dendam dan bahkan membuat seluruh dunia hutan abadi terkubur dalam kematian bersamanya. Jika bukan karena dia adalah pencipta dunia belukar abadi, Ye Yuan pasti tidak akan membiarkan dia mati begitu saja. Hanya ada sedikit titik temu untuk saling memahami antara orang-orang yang berbeda prinsip. Walaupun Empyrean Surgawi Hutan Abadi menganugerahkan rahmat padanya, Ye Yuan sudah kehilangan kesabarannya. Dia memiliki Empyrean Surgawi Hutan Abadi yang memiliki musuh yang sama, membunuh Kaisar Surgawi Jiu Sang juga dianggap sudah membayar kebaikannya. Empyrean Surgawi Hutan Abadi jelas mengetahui hasil ini, jadi dia pergi dengan sangat tenang. Cahaya menghilang, tidak ada lagi Empyrean Surgawi Hutan Abadi di dunia ini. Pusat kekuatan puncak yang pernah memiliki sifat alamiah di dunia bentangan surga kini menguap begitu saja. Ye Yuan melihat titik-titik cahaya yang perlahan menghilang itu, ekspresinya rumit. Tidak jauh dari situ, Kun Wu juga memasang ekspresi rumit. Pemuda yang dengan paksa menerobos wilayahnya saat itu telah tumbuh menjadi pohon raksasa. Dengan lambaian tangan, bahkan pusat kekuatan Empyrean pun bisa ditekan sesuka hati, sungguh tak terbayangkan. Ye Yuan, biarkan dia mengikutimu. Benda tua ini berhutang terlalu banyak pada hutan abadi, dia tidak punya pilihan selain membayarnya kembali, tiba-tiba tanpa debu berkata. Dia tahu apa yang dipikirkan Ye Yuan. Kun Wu setara dengan kaki tangan hutan abadi. Ye Yuan perlahan menganggukkan kepalanya, menatap Kun Wu, dan berkata, senior pernah membantu ibuku, menunjukkan kebaikan yang besar kepadaku. Jika kamu mau, kamu tentu saja bisa tetap di sisiku. Tapi mau pergi atau tinggal, itu tetap tergantung senior sendiri. Kun Wu menghela napas dan berkata, kalau begitu, aku akan tetap berada di dunia hutan abadi. Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan tidak mempermasalahkannya. Dunia hutan abadi memiliki ribuan hal yang perlu dilakukan. Ye Yuan menenangkan Fang Tian dan yang lainnya sebelum membawa Leng Qiuling dan yang lainnya keluar dunia melalui gerbang penguncian dunia. Mengenai dunia hutan abadi saat ini, Ye Yuan tidak lagi khawatir. Selama bukan pusat kekuatan Kaisar Surgawi yang masuk, dia bisa menekannya dengan lambaian tangannya. Tentu saja, seiring dengan peningkatan ranah kekuasaannya, tak lama kemudian, bahkan tokoh dikdaya Kaisar Surgawi pun bisa ditekan. Jadi saat ini, dia tidak khawatir seseorang akan memasuki dunia hutan abadi lagi. Jalan itu masih sempit dan berkelok-kelok. Mengingat kejadian ketika dia meninggalkan dunia saat itu, saat dia diselamatkan oleh Liang Wanru, Ye Yuan merasa seperti seumur hidup telah berlalu. Juga tidak tahu bagaimana Wanru dan Fatih, kata Ye Yuan dengan emosi yang berubah-ubah. Kemudian, Liang Wanru dan Xie Jingyi pergi ke daerah di bawah yurisdiksi Kaisar Surgawi harta karun segudang di bawah pengaturan Xiao Feng. Selama bertahun-tahun, selalu tidak ada kabar. Saat ini,
Ingatan Ye Yuan dihidupkan kembali saat melihat tempat-tempat yang sudah dikenalnya. Dia sangat merindukan mereka. Kakak, jika kamu ingin melihatnya, lihatlah mereka, cahaya putih tersenyum dan berkata. Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan berkata, beberapa tahun ini, aku selalu sibuk mencari kalian dan tidak punya waktu untuk menemui mereka. Setelah menemukan Li Er dan Lu Er, aku benar-benar harus melakukan perjalanan ke domain harta karun segudang. Tempat ini dianggap tidak jauh dari kota kekaisaran elang surgawi. Ye Yuan membawa semua orang dan segera kembali ke kota kekaisaran. Saat itu, dia meninggalkan kota kekaisaran elang surgawi untuk mencari cahaya putih dan yang lainnya. Dengan kepergian ini, sudah beberapa ratus tahun berlalu. Kembali ke kota, Ye Yuan juga dipenuhi dengan emosi. Namun kota kekaisaran elang surgawi saat ini, bagian atas tembok kota ditutupi dengan bendera warna-warni. Jalan yang terbuat dari bulu putih terbentang hingga keluar kota. Pusat kekuatan yang tak terhitung jumlahnya berdiri di luar gerbang kota, sangat seremonial. Yang mulia, mungkinkah tuan kota mereka semua tahu bahwa Anda kembali dan secara khusus datang untuk menyambut Anda? Ning Tianping berkata sambil tersenyum. Ye Yuan tersenyum dan berkata, jika mereka memiliki kemampuan untuk meramalkan masa depan, aku juga tidak perlu pergi jauh-jauh ke kota kekaisaran cahaya ekstrim. Hehehe, masuk akal. Aku bertanya-tanya siapa orangnya, yang benar-benar menampilkan pertunjukan megah seperti itu, benar-benar membuat orang kesal. Kata Ning Tianping. Ye Yuan mengatupkan mulutnya dan berkata sambil tersenyum, lihat, bukankah dia ada di sini? Ning Tianping menoleh. Benar saja, dia melihat kereta dewa yang megah dan megah turun dari langit. Kereta dewa itu sangat mempesona, memancarkan aura yang membuat orang takjub. Itu sebenarnya adalah harta mistik Dewa Surgawi. Kereta dewa mendarat di tanah datar, sesosok tubuh muda perlahan keluar. Zuo Suji di barisan depan, kelompok pembangkit tenaga Dewa Surgawi buru-buru berlutut dan berteriak dengan hormat, bawahan Zuo Suji, pimpin elang surgawi untuk memberi hormat kepada Tuan Inspektur Patroli. Pemuda itu berpenampilan angkuh, matanya menunjukkan sedikit rasa jijik, sama sekali mengabaikan Zuo Suji dan yang lainnya, langsung menuju kota kekaisaran elang surgawi. Zuo Suji baru saja hendak bangun, tapi kemudian dia mendengar pemuda itu mengerutkan kening dan berkata dengan suara dingin, apakah aku menyuruh kalian bangun? Moksin, seorang pria parubaya yang mengikuti di belakang pemuda itu tiba-tiba menyerang, menendang dada Zuo Suji. Zuo Suji memuntahkan seteguk besar darah sambil terbatuk, sosoknya terbang mundur. Pengikut ini memiliki alam kultivasi Dewa Surgawi lapis kelima. Berurusan dengan Dewa Surgawi lapis kedua Zuo Suji terlalu mudah. Jauh dari sana, ketika Ye Yuan melihat pemandangan ini, alisnya sedikit berkerut. Baru saja, Zuo Suji dan yang lainnya memanggil inspektur patroli pemuda ini. Mungkinkah Jiang Jadehal sudah ditukar? Ye Yuan tahu bahwa posisi inspektur patroli ini tidak begitu penting bagi ibu kota kekaisaran. Terutama 10 kota punggung Bukit Selatan, tempat kecil seperti ini, peluangnya sangat kecil. Jika tidak ada perubahan besar, mereka biasanya tidak akan menukar inspektur. Terlebih lagi, pemuda ini tampak muda dan bahkan membawa serta pengikut alam Dewa Surgawi tingkat menengah. Secara logika, dia seharusnya memiliki banyak potensi dan status di ibu kota kekaisaran. Mengapa dia lari ke 10 kota punggung Bukit Selatan untuk menjadi inspektur patroli? Tuan Inspektur Patroli, Anda bertindak terlalu jauh. Tindakan pemuda ini benar-benar membuat marah bulu dingin. Hanya untuk melihatnya berdiri dengan cepat dan berkata dengan kemarahan yang wajar. Pemuda itu memandangnya dan berkata sambil mendengus dingin, melangkah terlalu jauh. Kalian orang kampung bahkan tidak memahami etika yang paling dasar. Karena kalian semua tidak tahu, maka utusan ini akan mengajari kalian semua. Mosin, orang ini tidak menghormati utusan ini. Bunuh dia. Ujung pedang meninggalkan sarungnya, seberkas cahaya dingin melintas, menusuk tepat ke jantung bulu dingin. Tidak ada yang menyangka bahwa inspektur patroli yang baru itu sebenarnya begitu kejam, hingga membunuh orang hanya karena perselisihan pendapat. Hanya saja di hadapan Dewa Surgawi lapis kelima, bulu dingin, Dewa Surgawi lapis pertama, tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk melawan sama sekali. Pupil mata bulu dingin mengecil, hampir lupa untuk membalas, hanya untuk melihat sebuah tepi yang perlahan membesar pada pupilnya. Serangkaian seruan terdengar di mana-mana, sepertinya sudah melihat adegan kematian tragis bulu dingin. Tapi tepat pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di depan bulu dingin. Hanya melihatnya menjentikkan dua jari.
Dengan suara dentingan, pedang panjang di tangan Mo Xin langsung terlempar ke udara. Mata Mo Xin menyusut, menatap pemuda asing itu, penuh ketakutan. Ye Yuan, kamu kembali. Ye Yuan, itu benar-benar Ye Yuan. Kepala penatua kembali. Ketika pusat kekuatan yang berlutut di tanah melihat sosok yang dikenalnya ini, masing-masing mengungkapkan ekspresi yang sangat gembira. Legenda sebelumnya telah menghilang selama beberapa ratus tahun. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi, tetapi legendanya selalu ada di kota Kekaisaran Elang Surgawi. Terutama ketika inspektur patroli baru tiba dan sudah berusaha membunuh orang, penampilan Ye Yuan bahkan lebih menggembirakan. Beberapa ratus tahun bukanlah waktu yang lama, bagi pusat kekuatan alam dewa, itu hanyalah satu jentikan jari. Zuo Suji dan pembangkit tenaga dewa surgawi lainnya memandang Ye Yuan, matanya penuh keterkejutan. Hanya dalam 5 hingga 600 tahun yang singkat ini, Ye Yuan sebenarnya sudah menerobos ke alam dewa surgawi lapis kelima. Ketika Ye Yuan menghubungkan dunia belukar abadi dan gunung bentangan surga kecil, tubuhnya dibanjiri oleh esensi dewa dunia belukar abadi dan sudah langsung menerobos ke alam dewa surgawi lapis kelima. Hal semacam ini sungguh luar biasa. Kita harus tahu, ketika Ye Yuan terjebak di alam dewa asal sebelumnya, itu berlangsung selama 300 tahun penuh. Bukankah alam dewa surgawi seharusnya lebih sulit daripada alam dewa ilahi? Ye Yuan, kamu akhirnya kembali. Bulu dingin memandang Ye Yuan, ekspresinya menunjukkan kegembiraan dan keterkejutan. Ye Yuan juga melihat ke arah bulu dingin dan berkata sambil tersenyum, "Saudara bulu dingin, sudah lama tidak bertemu." Melihat sekilas ke atas, Xuan Yu, bulu dingin, Zuo Suji, He Chong, termasuk Ning Ziyuan dan yang lainnya, secara mengejutkan semuanya hadir. Melihat orang-orang ini, Ye Yuan juga merasa hangat. Orang-orang ini juga memandang Ye Yuan, merasakan peningkatan semangat. Sejak Ye Yuan menciptakan 4 pusat kekuatan Dewa Surgawi, dia membangun otoritas absolut di kota Kekaisaran Elang Surgawi. Orang-orang yang pernah menaruh dendam padanya sebelumnya, tidak ada yang berani melawannya lagi. Ye Yuan meraih kekuasaan dan ketenaran di kota Kekaisaran Elang Surgawi, tempat ini seperti rumahnya. Sekarang, pemuda ini berlari untuk berperan sebagai tiran dan bahkan ingin melakukan tindakan untuk membunuh orang, membuatnya sangat tidak bahagia. Alis pemuda itu berkerut dan dia berkata dengan suara dingin, "Bocah, siapa kamu? Orang yang aku ingin bunuh, kamu benar-benar berani menyelamatkannya." Ternyata inspektur patroli baru ini bernama Wu Tian. Wu Tian adalah dewa surgawi lapis kinam, jadi kekuatannya cukup kuat. Meskipun Ye Yuan naik ke panggung dengan sangat mengejutkan, ini bukan apa-apa baginya. Apalagi pusat kekuatan dewa surgawi lapis ke-8 bahkan mengikuti di sisinya. Ye Yuan tidak melihat ke arah Wu Tian dan hanya berkata kepada semua orang dengan tenang, "Bangunlah." Saat Ye Yuan memberikan instruksi lisan, semua orang secara alami patuh dan hendak bangun. Tatapan Wu Tian berubah dingin dan dia berkata dengan suara dingin, "Tanpa perintahku, aku melihat siapa yang berani berdiri. Jangan lupa, aku inspektur patroli yang baru diangkat. Hei bocah, aku sedang berbicara denganmu, apakah kamu tuli?" Wajah semua orang berubah, semuanya berlutut lagi. Otoritas inspektur patroli itu mengerikan, hidup dan mati bergantung pada keinginannya. Menentang inspektur patroli tidak akan memberikan hasil yang baik. Ye Yuan masih mengabaikan Wu Tian. Dia hanya menjentikkan lengan bajunya dengan megah, gelombang esensi ilahi yang tak terbatas muncul. Termasuk Xuan Yu dan pusat kekuatan dewa surgawi lainnya, mereka semua tanpa sadar berdiri. "Jika ada masalah, aku akan menanggungnya." Ye Yuan berkata dengan dingin. Wu Tian mencibir dan berkata, "Kamu memikulnya. Bisakah kamu memikulnya? Sekarang, aku akan membuatmu berlutut." Tanpa memberikan kesempatan untuk menjelaskan, Wu Tian segera bergerak dan tiba-tiba memukulkan telapak tangannya ke arah Ye Yuan. Telapak tangan ini dilakukan terlalu tiba-tiba, tidak ada bedanya dengan serangan diam-diam. Kekuatan dunia Dewa Surgawi lapis kinam tiba-tiba meletus, membuat wajah Zuo Suji dan pusat kekuatan Dewa Surgawi lainnya berubah secara tiba-tiba. Dewa Surgawi lapis kinam terlalu kuat di hadapan mereka. "Hati-hati, Ye Yuan." Bulu dingin memperingatkan. Meskipun ketika Ye Yuan berada di alam dewa asal, dia selalu melompati alam untuk berperang. Alam dewa surgawi dan alam dewa asal tidak ada bandingannya sama sekali. Satu lapis yang lebih tinggi bisa langsung menghancurkanmu sampai mati. Namun, Ye Yuan hanya mengejek dengan mengejek, jarinya menyelidik seperti kilat. Jeritan terdengar,
Ye Yuan langsung mengabaikan kekuatan dunia Wu Tian dan mencengkeram tenggorokannya. Sangat kuat, aku tidak menyangka setelah mencapai alam dewa surgawi, Ye Yuan masih bisa melompati alam dan bertarung seperti ini. Ada masalah besar sekarang. Menyinggung inspektur patroli, kita semua akan terlibat. Menundukkan musuh dengan satu gerakan, Zuo Suji dan yang lainnya sangat terkejut. Tentu saja, selain terkejut, mereka semua juga sangat khawatir. Bagaimanapun, inspektur patroli mewakili ibu kota kekaisaran. Ekspresi lelaki tua yang mengikuti di belakang Wu Tian berubah, tetapi sudah terlambat untuk bergerak. Orang tua itu mengancam, "Nak, lepaskan Tuan Muda Tian. Konsekuensi dari melukainya bukanlah apa yang dapat kamu tanggung." Ye Yuan memandang lelaki tua itu dan berkata dengan dingin, "Aku akan bertanya, jawablah." Ragu sedikit dan dia akan tamat. Wajah lelaki tua itu berubah. Ye Yuan sama sekali tidak menanggapi kata-katanya dengan serius. Melihat lelaki tua itu tidak bereaksi, kekuatan di tangan Ye Yuan semakin meningkat. Wu Tian terbatuk-batuk hebat. Kesabaranku terbatas. Ye Yuan berkata dengan dingin. Ekspresi lelaki tua itu berubah dan dia berkata, "Silahkan tanya." Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan bertanya, "Di mana Jiang Jadehal?" Orang tua itu tidak berani ragu. Dia menjawab, dia melanggar peraturan ibu kota kekaisaran dan sudah dimasukkan ke dalam sel kematian. Alis Ye Yuan sedikit berkerut dan dia bertanya lagi, "Kalian ini siapa? Mengapa kalian ingin datang ke 10 kota punggung Bukit Selatan untuk menjadi inspektur?" There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a